Melihat sudut bibir gadis cantik kampus yang masih ada yogurtnya, aku langsung menekannya di atas meja, kemudian mengajarinya bermain biliar. Hanya karena ini adalah hari ketiga wabah kiamat. Virus yang tidak diketahui mewabah di seluruh dunia, langsung menginfeksi sebagian besar orang. Mungkin aku beruntung, atau mungkin karena aku yatim sejak kecil, aku tidak terinfeksi. Dan kebetulan aku sedang di asrama. Tapi kabar buruknya adalah, tidak banyak persediaan di asrama. Saat ini aku sudah lapar 3 hari. Dan di luar zombie semakin banyak. Sebagai orang biasa yang naik tangga saja sudah capek. Mungkin kalau keluar aku akan dimakan zombie. Untungnya aku punya sikap yang baik. Selalu berpikir bisa hidup ya hidup. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Bagaimanapun juga aku yatim sejak kecil. Tidak ada keluarga atau teman yang menjadi beban. Hidupku juga tidak terlalu baik. Bekerja keras 18 tahun baru masuk universitas yang terkenal dengan banyak wanita cantik. Tapi sudah 3 tahun. Belum punya pacar satupun. Bahkan karena bertengkar dengan putri orang kaya. Aku menjadi bahan ejekan berbagai kelompok di sekolah. Hidupku bisa dibilang sangat menyedihkan. Tapi aku tidak bisa berbuat banyak. Aku hanyalah orang biasa. Kepada anak-anak kaya kedua yang berkuasa ini, aku hanya bisa sebisa mungkin menghindari perhatian. Jadi ketika aku memikirkan tentang kiamat yang akan datang, orang-orang yang selalu mengincarku itu, juga akan mengalami nasib yang mengenaskan. Aku jadi tidak terlalu membenci kiamat. Hanya sayangnya aku tidak bisa balas dendam dengan tangan sendiri. Tidak bisa menginjak wajah mereka semua. Itu benar-benar menjadi penyesalan besar dalam hidup. Saat aku sedang menyesal, tiba-tiba terdengar suara sistem di dalam benakku. Identitas Suhong, manusia, keahlian, tanpa pasangan, bertahan hidup tanpa jaminan. Sekarang memberikan paket pemula, tongkat pembakar api, ramuan penguat, keahlian pasangan, hipnosis, bisa berlaku tanpa syarat kepada pasangan. Cara penggunaan sistem adalah setiap kali menambah pasangan, mendapatkan hadiah acak sesuai kualitas berdasarkan penilaian pasangan. Setiap hari melakukan check-in bersama pasangan, bisa mendapatkan hadiah tambahan sekali lagi. Ketika sebuah panel muncul begitu saja, aku baru sadar dari kebingungan. Penyesalan itu langsung berubah menjadi kebahagiaan yang sulit ditahan. Ini adalah sistem. Tidak sia-sia aku menjadi anak yatim selama bertahun-tahun. Sebagai seseorang yang selain internet cuma tidur doang, aku sama sekali tidak asing dengan konsep sistem. Tapi ketika aku melihat penjelasan sistem, aku tidak bisa menahan terpana selama beberapa detik. Melakukan check-in. Sistem orang lain bukankah biasanya memberikan hadiah dengan membunuh monster sebagai upgrade? Kenapa di sistemku bukan hanya paket pemula yang berupa hipnotis? Tapi cara mendapatkan hadiahnya juga seperti ini. Lalu bagaimana sebenarnya cara absen ini dilakukan? Saya dengan sikap ingin belajar mencoba meminta tutorial video dari sistem. Tapi tepat saat itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Aku mengernyitkan dahi, bangkit berdiri dan melihat keluar lubang mata kucing. Terlihat di depan pintu berdiri seorang gadis berkulit putih bersih, memancarkan aura kemewahan. Namun saat ini wajah gadis itu penuh ketakutan. Aku langsung mengenali siapa dia. Si cantik sekolah Liu Ruyan. Dia adalah putri keluarga kaya dan sombong. Keluarganya berkuasa dan berpengaruh. Dia paling terkenal di antara para gadis cantik sekolah ini. Dan memiliki banyak pengagum. Namun wanita yang diinginkan semua orang itu, aku memang sama sekali tak ingin menatapnya sekalipun. Karena Liu Ruyan adalah orang yang berselisih denganku. Aku berubah menjadi seperti sekarang ini. Semua karena dia. Hanya karena beberapa pelajaran berdua dalam kelas yang sama dengan Liu Ruyan. Sayangnya banyak yang mengagumi Liu Ruyan. Banyak orang di kelas itu menyukai dia. Dan agar tidak diganggu, dia malah duduk tepat di sebelahku. Membuat aku yang sebelumnya tak terlihat menjadi pusat perhatian dan sasaran amarah. Tapi itu memang membuatku mendapatkan begitu banyak permusuhan. Akhirnya menjadi sasaran banyak orang. Karena Liu Ruyan dan sahabatnya, secara tidak sengaja bergosip. Liu Ruyan bertanya apakah Liu Ruyan menyukaiku. Liu Ruyan langsung mengabaikannya saat mendengar itu. Aku yang masih di tempat kejadian, menghina aku dari awal sampai akhir. Aku hanya agak marah dan beralasan beberapa kata lalu dituduh melakukan bullying. Liu Ruyan, kepribadian moral yang rusak. Topeng hanya bisa berselisih dengan wanita. Dalam sekejap, yang tahu dan yang tidak tahu datang menyerang.
Saat itu aku penasaran kenapa dia juga ada di sini. Aku agak bingung. 3 lantai bawah asrama ini adalah asrama pria. 3 lantai atas adalah asrama wanita. Beberapa penyintas akhir-akhir ini terpaksa keluar mencari makanan dan air karena tidak ada persediaan. Pintuku juga sudah diketuk beberapa kali. Tapi aku tidak menyangka Liu Ruyan akan muncul di sini. Seharusnya dia tidak tinggal di asrama. Sebelum aku berpikir lebih jauh. Di luar pintu, Liu Ruyan melihat tidak ada yang merespons. Baru saja hendak pergi. Seekor zombie yang tertarik dengan suara ketukan pintu merangkak naik dari tangga. Wajah Liu Ruyan langsung berubah pucat. Zombie itu mengaum dan langsung menyerang. Saat Liu Ruyan pikir akan digigit zombie sampai mati, aku segera membuka pintu kamar. Sebuah tangan dengan mudah menariknya masuk ke dalam rumah. Setelah mengunci pintu dari dalam, aku lalu menjatuhkan Liu Ruyan ke samping. Gerakanku yang kasar membuat Liu Ruyan menggigit giginya karena sakit. Su Hong, mengapa kamu kembali sadar? Liu Ruyan mengangkat kepalanya dan mengenaliku. Ada kilatan rasa bersalah di matanya. Aku menatap Liu Ruyan. Sedikit tidak percaya. Ini kamarku. Kamu mengetuk pintuku. Bukan aku. Kalau bukan aku, siapa lagi? Liu Ruyan tersedak sebentar. Ekspresi malu dan kesal langsung muncul di wajahnya. Kalau waktu dulu, Liu Ruyan juga akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Itu artinya seseorang akan celaka lagi. Para penggemarnya dan keluarganya yang protektif pasti akan membuat orang yang membuat Liu Ruyan marah. Mengalami berbagai cara pembalasan. Namun sekarang berbeda dari dulu. Aku tertawa sinis, tanpa mempedulikan, dan memberikan tatapan agresif. Harus kuakui, Liu Ruyan memang cantik. Wajah cantik yang dipadukan dengan muda yang masih lugu. Ada semacam keindahan yang memesona sekaligus murni. Bentuk tubuhnya bahkan tak ternoda sedikit pun. Melihatnya yang menggigit gigi peraknya dengan erat. Orang lain pasti merasa seolah dia melakukan kesalahan. Tapi sayangnya orang di depannya adalah aku. Liu Ruyan. Aku ingat baru saja aku yang menyelamatkanmu, kan? Sampai sekarang pun belum ada kata terima kasih. Sikapmu juga sepertinya tidak terlalu bagus. Kata-kata itu kuucapkan sambil melangkah 2 langkah ke arahnya. Kutatap Liu Ruyan yang lebih pendek 1 kepala dariku. Mataku tanpa sadar mulai melirik nakal. Biarpun kesal, ya sudahlah. Tetap saja harus dilihat. Aku hanya lupa kalau aku bisa saja mengatakan itu sekarang. Nyawamu hanya seharga kata terima kasih. Tentunya bukan apa yang kau inginkan. Aku bisa memberimu uang. Jika kau ingin yang lain juga bisa. Asalkan aku punya, aku bisa memberikannya. Kalau kau punya, kau juga bisa memberiku, kan? Mendapatkan jawaban pasti dari Liu Ruyan. Aku dengan sangat alami berkata, kalau begitu aku ingin kau mengatakan itu. Liu Ruyan terdiam sesaat. Pipiannya memerah samar. Bercanda apa ini? Su Hong, walaupun kau yang menyelamatkanku, aku tidak suka candaan seperti ini. Tidak lucu sama sekali. Aku pernah bilang, apakah ini lelucon? Melihat Liu Ruyan begitu marah, aku tidak akan berkata banyak omong kosong lagi. Karena aku sudah menyelamatkanmu. Entah ikuti kata-kataku, atau aku akan mengirimmu kepada zombie di luar sana. 2 pilihan, kamu pilih sendiri. Lihat aku tidak seperti sedang bercanda. Liu Ruyan mundur 2 langkah dengan takut-takut. Namun punggungnya langsung menempel di dinding. Rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Su Hong, meskipun kau mengancamku dengan cara ini, aku juga, kamu juga, apa? Aku melihatnya dengan senyum jahat. Aku hanya bisa dengan terpaksa setuju berpacaran denganmu. Tapi aku tidak akan melakukan hal lain denganmu. Saat itu Liu Ruyan terlihat sangat enggan. Tapi menyadari bahwa sekarang ia sendirian dan tak berdaya. Dia benar-benar tak mampu melawan. Terpaksa untuk pertama kalinya dalam hidupnya mengalah. Tiba-tiba suara sistem terdengar. Pasangan, Liu Ruyan, nilai S, hadiah balasan. Menggunakan ini menghilangkan semua kondisi negatif. Dan mengembalikan tubuh ke puncak performa. Pada saat Liu Ruyan mengalah, sistem pun menetapkan dia sebagai pasangan. Ternyata cukup dengan janji verbal saja. Ini menghemat banyak kerjaku. Dengan senang aku memeriksa panel sistem. Dalam pasangan juga ditambahkan informasi tentang Liu Ruyan. Usia 20. Status lapar. Check-in hari ini belum selesai. Total hanya ada 3 informasi. Salah satunya bahkan tidak tahu artinya apa. Hanya menandai sebuah lonceng. Namun saya tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini.
Saat itu saya sudah mulai mengagumi tubuh Liu Ruyan yang membuat banyak orang mengidamkannya. Saya sudah bilang tadi, tidak bisa melakukan hal lain. Jangan lihat saya seperti itu. Liu Ruyan mundur dengan takut-takut. Dengan kedua tangan memeluk dirinya sendiri erat-erat. Terlihat jelas masih memegang harapan yang tidak realistis. Namun di detik berikutnya, wajah Liu Ruyan tiba-tiba ada bekas tamparan. Saya menarik tangan dan mengejek dengan sinis. Meskipun tidak tahu kamu masih punya pemikiran kekanak-kanakan apa, tapi mulai sekarang, apa yang kamu pikirkan tidak penting lagi. Saya langsung membuka sistem, menambahkan bar status pada informasi milik Liu Ruyan. Tertulis, menaati perintahku. Saya tidak memilih untuk sepenuhnya menghipnotis. Sehingga Liu Ruyan kehilangan dirinya sendiri. Itu hanya akan membuatnya menjadi orang yang saya kontrol sesuka hati. Kalau begitu terlalu meremehkan Liu Ruyan. Dan juga akan kehilangan hadiah. Su Hong, kau berani memukulku. Saat itu Liu Ruyan tersadar dari keterkejutannya. Dia selalu menjadi gadis bangsawan yang tidak memikirkan akibat dari apapun yang dia lakukan. Tidak tahan sedikit pun diperlakukan tidak adil. Dengan satu tamparan ini dari saya, Liu Ruyan yang sangat merasa terhina langsung meledak. Mau mengangkat tangan seolah akan menamparkan wajahku tapi berhenti. Aku berkata dengan tenang setelah mendengar itu. Liu Ruyan hampir tertawa karena marah. Kalau kau bilang berhenti, maka aku berhenti. Namun detik berikutnya yang tak dia sangka adalah, tubuhnya tiba-tiba tidak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Langsung berhenti di tempatnya. Apa yang telah kau lakukan padaku? Liu Ruyan mencoba mengendalikan tubuhnya kembali. Tapi tubuh ini kini seperti bukan miliknya. Sama sekali tidak menurut perkataannya. Melihat tatapan Liu Ruyan seperti ingin memangsa, aku tidak bisa menahan senyum tipis di sudut bibirku. Berlututlah. Setelah aku berkata itu, Liu Ruyan merasa tubuhnya menjadi berat. Kedua kakinya tak terkendali berlutut. Wajah cantiknya yang selalu sombong. Untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi manis dan lucu dan lain-lain. Apa sebenarnya yang terjadi ini? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan tubuhku sendiri? Justru malah menurut perintah Su Hong. Liu Ruyan sama sekali tidak bisa memahami situasi di depannya. Pada saat itu bayanganku sudah terpancar di wajah kecil Liu Ruyan. Liu Ruyan, mari kita main sebuah permainan. Lihat kotak paku di atas meja itu? Itu adalah balasan dari para pelamar kamu selama setahun terakhir. Yang sengaja diletakkan di tempat tidurku oleh Wen Yin. Liu Ruyan segera merasakan firasat buruk. Langsung mulai membela diri. Bukan aku yang menyuruh mereka melakukan itu. Kalau begitu kamu tidak akan mencegah mereka melakukannya? Aku tidak menyangka mereka akan melakukan hal sekejam itu. Aku tidak sengaja. Jadi hanya karena kamu tidak sengaja, aku harus disiksa oleh kalian selama ini? Maafkan aku. Aku langsung memotong permintaan maaf Liu Ruyan. Mengambil paku besi itu. Bukankah kamu tidak ingin aku melakukan hal lain? Asalkan kamu makan semua ini. Aku janji tidak akan melakukan apa-apa. Bagaimana? Liu Ruyan memandang paku besi yang tipis dan panjang itu. Langsung ketakutan sampai wajahnya memutih. Pilih aku atau kotak paku ini. Aku tidak takut. Liu Ruyan segera menolak. Baguslah. Aku langsung menjentikkan jari. Membatalkan hipnotis Liu Ruyan. Tadi tidak bisa bergerak sama sekali. Liu Ruyan pun kembali mengendalikan tubuhnya. Melihat dia dengan sikap yang tidak rela, saya tidak bisa menahan rasa puas. Lalu suara mengelap kaca terdengar di dalam ruangan. 3 jam kemudian, suara sistem terdengar. Pasangan Liu Ruyan dalam kondisi luka ringan. Check-in hari ini sudah selesai, hadiah ramuan penguat. Setelah itu saya mengambil 1 potong kecil. Memeriksa 2 ramuan penguat dari sistem. Sedangkan Liu Ruyan mengubur dirinya dalam selimut. Bersembunyi di sudut sambil menangis pelan. Efek ramuan penguat sangat sederhana. Setelah digunakan secara signifikan meningkatkan kondisi fisik, dan bisa digunakan bertumpuk, saya segera mengeluarkan 2 ramuan. Membuka tutup botol lalu meminumnya sekaligus. Seketika rasa panas menyebar ke seluruh tubuh. Tubuh yang tadi agak lemah kembali penuh tenaga. Kondisi fisik meningkat secara signifikan. Dan memperoleh kekebalan yang kuat. Mengabaikan virus zombie. Tetapi masih bisa flu. Fungsi tubuh kembali ke puncak. Dan saya juga menyadari waktu pendinginan saya tampaknya terrefresh. Menikmati rasa tadi, saya kembali mendekati Liu Ruyan. Di dalam ruangan suara mengelap kaca terdengar lagi. Setelah waktu yang lama, Liu Ruyan sudah tidak menangis lagi.
karena dia sudah kelelahan pingsan. Lalu saya melihat sekali lagi ke sistem. Check-in harian hanya 1 kali hadiah. Tapi angka di papan Liu Ruyan berubah dari 1 menjadi 2. Saat itu saya mulai memikirkan hal penting, yaitu bagaimana memindahkan markas dan mencari persediaan. Bersama gadis lain berpikir keras. Saya melihat ponsel saya. Membuka kolom pesan. Kosong melompong. Tidak ada titik merah satupun. Saya kembali mengambil celana yang digantung Liu Ruyan di samping. Di dalamnya saya menemukan ponselnya. Tapi sayangnya ponsel itu sudah habis daya. Saya terpaksa memasang power bank dan menyalakannya. Lalu membuka kunci dengan sidik jari Liu Ruyan. Kemudian membaca WeChat-nya. Sama sekali berbeda dengan milikku. Pesan di WeChat Liu Ruyan sudah banyak sekali. Ada grup sosial kampus besar dengan 500 orang. Pesan paling banyak. Saya membuka dan melihat. Sekarang masih ada yang berbicara. Melihat informasi permintaan tolong yang terus berdatangan di grup. Saya juga mengirim pesan baru menggunakan WeChat Liu Ruyan. Seketika menjadi pusat perhatian semua orang. Apakah ada gadis di asrama yang mengirim pesan pribadi location ke saya? Saya akan membawa orang untuk pergi dulu dan siap-siap. Pesan ini langsung dikirim ke semua grup. Awalnya semua mengira ini prank seseorang. Tapi saat melihat nama WeChat, langsung terpana. Dewi Ruyan, kamu masih hidup. Bagus sekali. Kalau begitu Dewi Ruyan akan terselamatkan. Sebagai bunga kampus yang sering aktif di berbagai lingkaran sosial, kemunculan Liu Ruyan membuat banyak orang menyalakan harapan. Semua orang tahu keluarga Liu Ruyan kaya dan kuat. Jadi tidak ada yang meragukan kebenaran kata-kata Liu Ruyan. Mungkin keluarganya belum terinfeksi dan akan menyelamatkannya. Sekalian menyelamatkan orang lain juga. Secara alami, beberapa grup chat langsung heboh. Aku cewek. Aku di Gedung Timur. Kakak Ruyan. Tolonglah. Cepat datang selamatkan aku. Dewi Ruyan. Aku siap melakukan apa saja. Tolonglah. Cepat biarkan seseorang datang menyelamatkanku. Kalian cowok pergi dulu. Tidak lihat Ruyan bilang cewek? Benar-benar tidak tahu malu. Ruyan, aku sahabat baikmu. Bisakah kamu menyelamatkanku dulu? Saat itu aku melihat permintaan pertemanan satu persatu di backstage. Mulai menyaring posisi setiap orang. Zombie di luar begitu banyak. Mencari orang hidup satu persatu di kamar sangat sulit. Lebih baik seperti ini. Cepatlah efisien. Tapi segera aku sadar aku terlalu optimis. Meski banyak yang minta tolong. Tapi lebih dari separuhnya adalah pria. Orang-orang ini, meskipun sudah diberitahu hanya untuk perempuan, masih ingin menambahkan teman dan coba keberuntungan. Aku tidak peduli dengan perasaan seperti itu. Dan beberapa perempuan yang tersisa jaraknya terlalu jauh. Terlalu sulit untuk pergi ke sana. Kemampuanku sekarang bisa membersihkan zombie di dalam bangunan satu lantai demi satu lantai. Namun jika jumlahnya terlalu banyak, dan mereka menyerbu bersama-sama, aku memang tidak punya cara yang bagus. Saat aku bingung karenanya, sebuah pesan muncul dan mengembalikan pikiranku. Itu dari seseorang bernama Bai Sisi, seperti Kak Yuyan. Apakah keluargamu sudah datang menyelamatkanmu? Kau di mana? Kalau memungkinkan, bisakah datang ke Menara Utara 602 menyelamatkanku? Menara Utara bukankah di sini? Tapi nama itu terdengar sangat familiar. Jangan-jangan itu dia. Aku kembali teringat perkelahian dengan Liu Ruyan. Hari itu, Liu Ruyan merasa marah karena temannya bertanya apakah dia menyukaiku. Itulah yang membuat Liu Ruyan meledak. Dan yang menanyakan pertanyaan itu sepertinya adalah Bai Sisi Jieji. Aku tak bisa menahan tawa dingin. Dengan cepat aku mencari informasi tentang Bai Sisi di pikiranku. Dia adalah seseorang yang berkepribadian lembut, pemalu, tidak punya banyak teman. Gadis dengan latar belakang biasa-biasa saja. Tapi wajah dan tubuhnya sama sekali tidak kalah dengan siapapun. Oleh karena itu, perhatian terhadapnya sangat tinggi. Saat pertama datang ke sini, banyak anak orang kaya yang meliriknya, ingin menghamburkan uang untuk membiayainya. Tapi sayangnya, Xiao Sisi hanya punya satu teman. Dan teman itu adalah Liu Ruyan. Dan hubungan mereka sangat baik. Hampir sepanjang hari selalu bersama. Membuat sekelompok anak orang kaya langsung jadi lebih tenang. Saya mengingat kembali sosok Xia Bai Sisi. Yang pertama terlintas adalah tubuhnya yang lebih besar dari Liu Ruyan. Kemudian saya mengirim pesan. Tunggu saya. Sebentar lagi saya akan datang. Setelah meletakkan ponsel, saya langsung membangunkan Liu Ruyan. Liu Ruyan yang setengah sadar. Baru bangun tidur.
Hanya merasa seperti baru saja bermimpi buruk, dan lain-lain. Sepertinya ini bukan mimpi. Dia membuka mata. Melihat saya masih ada di sampingnya. Liu Ruyan segera menutupi dirinya dengan spray. Memakai pakaian dengan cepat. Pergi bersama saya ke lantai atas mencari Bai Sisi. Setelah aku berkata begitu, wajah Liu Ruyan langsung menampakkan kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Dia tidak menyakitimu. Kamu jangan menyakitinya. Sambil berkata, Liu Ruyan langsung meraih lenganku. Dengan ekspresi memohon. Setelah pelajaran yang kuberikan tadi, mata Liu Ruyan kini menjadi jernih. Sama sekali tidak berani berkata sesuatu yang berlebihan. Melihat penampilan Liu Ruyan yang kini terlihat agak menyedihkan. Hatiku sangat senang. Aku meraih dan mengusap kepala Liu Ruyan. Benar kan? Kalau dia bertindak kasar, itu tergantung bagaimana kamu bersikap. Tubuh Liu Ruyan bergetar. Sepertinya sudah berjuang secara mental cukup lama. Akhirnya menundukkan kepala. Dengan ekspresi seolah menyerah pada segala sesuatu. Saat ia mengira aku akan bersikap sama seperti sebelumnya, aku malah menyuruhnya mengikat rambutnya ke atas. Apa maksudnya ini? Liu Ruyan yang kurang pengetahuan sama sekali tidak mengerti apa yang kubuat. Setelah waktu yang lama, Liu Ruyan baru mengusap air matanya. Dengan rasa sedih ingin menangis keras. Tapi karena sakit tenggorokan, bahkan tak bisa berkata apa-apa. Setiap membuka mulut, susu yang baru diminum tumpah keluar. Sekarang bisa tidak mencari dia lagi? Suara Liu Ruyan terdengar parau sambil menangis. Tidak boleh. Aku hanya janji padamu tidak menyakitinya. Tapi tidak bilang tidak akan mencarinya. Aku berkata dengan yakin. Sudah istirahat dengan baik? Ikuti aku. Aku juga tidak memberi Liu Ruyan pilihan. Langsung mengambil kayu pembakar dan membuka pintu. Tindakan ini membuat Liu Ruyan buru-buru mengingatkan. Di luar masih ada zombie. Tidak masalah. Aku akan bertindak. Sebenarnya Liu Ruyan ingin berkata, dari mana keberanianmu itu, kasihan. Memikirkan situasi tadi ketika dirinya tidak bisa bergerak. Dia tak bisa menahan diri untuk berpikir. Apakah Su Hong memiliki semacam kekuatan pikiran? Itulah yang mengendalikan dia. Lagi pula zombie sudah meledak. Memiliki kekuatan super juga tidak mengherankan. Memikirkan hal ini, Liu Ruyan akhirnya ragu-ragu mengikuti. Gedung asrama ini memang sedikit penghuninya. Ditambah zombie muncul saat pagi hari. Jadi kebanyakan orang tidak ada di asrama. Karenanya zombie juga sangat sedikit. Begitu keluar, beberapa zombie mendengar suara bergerak. Langsung mengangkat kepala dan berteriak sambil berlari kencang. Liu Ruyan langsung ketakutan dan mendekat ke aku. Dan aku hanya dengan santai mengambil tongkat api. Lalu memukul kepala salah satu zombie. Lalu langsung menyapu dengan satu pukulan. Serangan tanpa teknik itu berhasil memecahkan kepala zombie tersebut. 3 zombie terlempar ke belakang. Kepala mereka terbentur dinding dan tidak bergerak lagi. Liu Ruyan terpaku melihat kejadian ini. Pikiran kecil yang baru muncul di hatinya pun diam-diam hilang. Kedua orang itu melanjutkan naik ke lantai atas. Aku terus membersihkan lorong dengan cara yang sama. Selama itu aku mengetuk beberapa pintu tapi tidak ada yang merespon. Jadi aku terus naik ke atas. Selama itu Liu Ruyan juga bertanya, aku, kenapa tahu Bai Sisi ada di lantai atas? Ku bilang aku mengambil ponselnya. Liu Ruyan langsung menjadi tegang. Kamu lihat WeChat-ku? Apakah keluargaku mengirimi pesan? Tidak, aku juga memperhatikan dengan seksama. Namun keluarga Liu Ruyan tidak ada pesan baru. Jelas mereka dalam keadaan yang sangat buruk. Kalau tidak percaya, kau bisa lihat sendiri, kataku sambil menyerahkan ponsel itu ke Liu Ruyan. Setelah menerima ponselnya, dia langsung membuka riwayat chat dengan keluarganya. Melihat pesan yang kosong. Namun Liu Ruyan masih menyimpan secercah harapan. Mungkin ponsel mereka rusak. Atau sama seperti dirinya. Tidak ada jaringan, ayo pergi. Setelah mengatasi zombie terakhir, kami juga sampai di 602. Aku langsung menyuruh Liu Ruyan mengetuk pintu. Tidak lama pintu dibuka dari dalam. Seorang gadis seusia Liu Ruyan muncul. Melihat Liu Ruyan, sangat terkejut. Kak Ruyan, sungguh benar. Kau bilang, Bai Sisi membuka pintu. Memperbolehkan kami masuk. Menutup pintu. Setelah memastikan aman, Bai Sisi dengan penuh semangat memeluk Liu Ruyan. Sisi masih ada orang asing. Saat itu tubuh Liu Ruyan yang baru saja berolahraga. Ketika dipeluk Bai Sisi seperti itu, semakin sakit. Terlihat jelas bahwa hubungan mereka memang baik.
Bai Sisi memeluk cukup lama baru melepaskan. Lalu melihat aku, baru ingat ada orang lain. Maaf. Bolehkah tahu dia siapa? Dia Su Hong. Ketika Liu Ruyan ingin memperkenalkan kami, dia terdiam sebentar. Agak sulit diucapkan. Namun setelah menoleh dan melihatku memperhatikannya, Liu Ruyan memutuskan untuk menyerah berjuang. Dia adalah pacarku. Setelah mengucapkan kata itu, Liu Ruyan merasa seolah semua tenaganya hilang. Sementara Bai Sisi agak terkejut. Kemudian ekspresi tak percaya muncul di wajah manisnya. Saat itu aku juga melangkah maju. Langsung merangkul pinggang Liu Ruyan. Gerakannya terlihat sangat akrab. Melihat Liu Ruyan yang sama sekali tak melawan. Guncangan dalam hati Bai Sisi tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia tahu Liu Ruyan sangat sensitif terhadap sentuhan fisik. Dalam kehidupan, terhadap teman perempuan yang cukup dekat pun, dia sangat mempermasalahkan kontak yang berlebihan. Apalagi itu laki-laki. Namun pemandangan di depan matanya benar-benar menghancurkan pemahamannya tentang Liu Ruyan. Lebih membuatnya heran lagi adalah, bukankah Su Hong itu yang pernah berselisih dengan kakak Ruyan? Dan dia sendiri pernah bergosip tentang laki-laki itu. Kakak Ruyan, ternyata kau benar-benar menyukainya ya? Waktu itu memarahinya begitu hebat. Aku pikir kau benar-benar sangat membenci Su Hong. Liu Ruyan tahu Bai Sisi salah paham sesuatu. Tapi ia tidak bisa menjelaskan. Hanya bisa mengangguk pahit. Menandakan kepastian. Bai Sisi ingin bertanya sesuatu lagi. Namun saat itu pipinya sedikit memerah. Agak malu-malu. Membalikkan wajah. Aku masih di sini. Kenapa tidak lebih perhatian sedikit? Kalian hampir saling berciuman. Kak Ruyan juga kenapa tidak bicara sama sekali? Aku ingin tanya sebentar. Sekarang kita harus ngapain? Aku juga berhenti bergerak. Melihat ke Bai Sisi. Mungkin karena tidak ada pakaian lain. Bai Sisi hanya memakai kaos tipis berlengan pendek. Dengan celana sangat pendek. Di bawah sinar yang menerpa. Bentuk tubuhnya tersirat samar-samar. Memperlihatkan sisi paling menggoda Bai Sisi dengan jelas. Dan berbeda dengan gaya anggun Liu Ruyan. Padahal tubuhnya berkembang lebih baik dari Liu Ruyan. Namun memberikan pesona yang lebih murni dan jernih. Seperti siswa berprestasi sejak kecil. Tidak terjangkit kebiasaan buruk sedikit pun. Tak heran banyak orang menyukainya. Kalau bukan karena Liu Ruyan ada, gadis seimut dan lembut seperti Bai Sisi. Dengan wajah seindah itu, mungkin sudah lama tersiksa oleh masyarakat. Kami berencana mengecek kamar lain. Mengumpulkan beberapa suplai lalu pindah ke tempat lain. Kamu mau ikut bergabung dengan kami? Aku menjawab santai. Namun dalam hati merencanakan cara merekrut Bai Sisi. Mengancam adalah jalan terakhir. Sebab itu tidak akan memberiku kepuasan balas dendam. Karena ada kemampuan seperti sistem ini, aku tentu harus membuat Bai Sisi perlahan-lahan terperangkap tanpa sadar. Sementara itu juga terus-menerus menyiksa Liu Ruyan. Baiklah. Apa aku harus pergi bersama kalian? Tanya Bai Sisi. Kalian hanya perlu menunggu saja. Begitu aku selesai bicara, aku sedikit terkejut. Saat itu terdengar suara pemberitahuan dari sistem di telingaku. Pasangan kedua Bai Sisi mendapat nilai S sebagai hadiah. Berbagi bisa memilih salah satu kemampuan diri untuk dibagikan ke pasangan. Sistem menyarankan untuk berbagi imunitas terhadap infeksi. Bukankah ini juga termasuk penentuan pasangan? Aku cuma asal ngomong saja. Ternyata penilaian sistem sesederhana itu. Jadi aku tidak perlu pusing memikirkannya. Kalau sudah bisa pakai hipnosis, maka hal berikutnya yang harus dilakukan jadi lebih sederhana. Sekilas melihat hadiahnya walau bukan sesuatu yang meningkatkan kekuatan. Tapi lumayan juga. Aku langsung membagikan imunitas terhadap infeksi. Semoga nanti hadiah saat check-in bisa keluar. Yang lebih membantu aku. Status 20. Roh kegembiraan. Hari ini belum check-in. Mataku tertuju ke Bai Sisi. Melihat dari atas sampai bawah dengan teliti. Tiba-tiba sebuah tangan ramping menarik ujung bajuku. Aku menunduk dan melihat Liu Ruyan dengan ekspresi tegang. Kamu kan sudah janji tidak akan menyakitinya. Aku cuma ingin lihat-lihat. Ikut aku keluar cari makanan. Biar Bai Sisi tunggu di sini saja. Liu Ruyan tidak keberatan. Dengan sadar mengikuti aku, Kak Ruyan. Kalian mau pergi sekarang juga? Kalau belum siap, apakah ini terlalu berbahaya? Di kamarku ada sebuah kapak. Kalian mau bawa saja. Bai Sisi menunjuk kapak di kepala tempat tidur. Aku cuma angkat alis. Kalau ada kapak, pembobolan pintu jadi jauh lebih mudah. Melihat Liu Ruyan yang baru beberapa saat kenal sudah mengikuti aku pergi seperti ini.
Bai Sisi merasa aneh di hatinya. Selalu merasa Liu Ruyan sudah punya pacar. Seluruh dirinya berubah. Baru saja bahkan tidak berkata sepatah kata pun. Kalau dulu pasti dia akan menarikku dan bicara banyak hal. Tapi Bai Sisi tidak terlalu memikirkan hal itu. Duduk di depan pintu dan mulai menunggu. Pikirannya yang agak kacau mulai melayang. Teringat Su Hong sepertinya karena berselisih dengan Kak Ruyan. Banyak orang juga memusuhinya. Dan dia tampaknya menjadi biang keladinya. Rasa bersalah mulai muncul dari dalam hati. Seandainya waktu itu tidak menanyakan pertanyaan itu. Seandainya saat Su Hong dibully, dia bisa datang membantu menyelesaikan masalah. Apakah dia seharusnya melakukan sesuatu untuk menebusnya? Di lorong, aku menatap panel hipnosis pada Bai Sisi. Aku mengangguk dengan puas. Meningkatkan rasa bersalah Bai Sisi sampai maksimal. Membuatnya ingin memperbaiki kesalahannya. Berpikir bahwa dia tidak akan menolak apapun yang aku katakan. Liu Ruyan. Aku memanggilnya dengan suara dingin. Kamu barusan bilang aku orang luar, kan? Bukan maksudku begitu. Liu Ruyan merasakan dingin di punggungnya. Segera menjelaskan. Hanya saja aku tidak peduli apa yang dia katakan. Mengayunkan pintu secara sembarangan. Setelah melihat tidak ada siapapun di dalam. Langsung menangkap pergelangan tangan Liu Ruyan. Membawanya ke sebuah meja. Lalu mengajarinya bermain biliar. Sambil berkata dengan dingin. Tunjukkan penampilan yang baik. Kalau tidak, biarkan Bai Sisi yang menggantikanmu. Saat itu Liu Ruyan merasa dikhianati. Sepertinya dia telah ditipu oleh temannya sendiri. Gadis-gadis itu jelas bilang padanya. Pria jauh lebih lemah dibanding wanita. Biasanya harus istirahat sangat lama. Tapi Su Hong sama sekali tidak bisa berhenti. Liu Ruyan menjadi takut akan masa depan. Bahkan berpikir, bagaimana kalau membiarkan Bai Sisi ikut masuk? Pikiran untuk membantunya meringankan penderitaan. Tidak benar. Bagaimana bisa aku berpikir seperti ini? Liu Ruyan menggelengkan kepala. Mulai berperang pikiran dengan dirinya sendiri. Segera lantai 6 selesai diperiksa. Tapi tidak menemukan satupun yang selamat. Namun menemukan beberapa makanan dan air. 5 roti. 4 bungkus mie instan. Persediaan mahasiswa kali ini tidak cukup baik. Sambil makan roti, aku menyerahkannya ke Liu Ruyan. Memberikan 1. Liu Ruyan tidak makan apapun selama 3 hari. Saat melihat makanan saat itu, matanya langsung bersinar. Menerima roti yang dulu tidak ingin dilihat, Liu Ruyan mulai melahapnya dengan rakus. Setelah menghabiskan 1 masih belum puas. Melihatku dengan mata penuh harap. Tenang saja bersama aku. Pastinya tidak akan membuatmu kecewa. Kalau mau makan, nanti setelah kembali kita bicarakan. Bai Sisi masih menunggumu. Sambil berkata aku mengusap kepala Liu Ruyan. Liu Ruyan pun mulai tidak menolak lagi. Ketika kembali ke asrama Bai Sisi, Liu Ruyan masuk dan langsung melihat Bai Sisi dengan ekspresi yang sangat tidak alami. Setelah membagikan makanan kepada Bai Sisi sambil makan juga mencuri-curi melihat Su Hong. Seolah sedang memperhatikan sesuatu. Beberapa kali ingin berbicara tapi terhenti. Apa dia tidak berniat bertanya bagaimana Su Hong bisa berhubungan dengannya? Sisi, kamu kenapa? Kamu terlihat terus melihat dia, ada apa? Aku, Bai Sisi, sedikit malu-malu mengusap kepala. Apakah aku sangat jelas? Kak Ruyan cepat sekali menyadarinya. Aku hanya berpikir tentang pertengkaran Kak Ruyan dengan dia sebelumnya. Salah aku yang kepo. Seharusnya aku tidak bertanya kepadamu. Mendengar itu, Liu Ruyan pun menghela napas lega. Tidak apa-apa. Semua itu sudah kejadian lama. Kamu jangan pikirkan terlalu dalam. Makan dulu saja. Bai Sisi mengangguk. Liu Ruyan kira semuanya sudah selesai. Tanpa disadari setelah memberi penghiburan. Malah membuat Bai Sisi semakin merasa bersalah. Nanti aku harus pergi minta maaf ke Su Hong. Mengalami 3 pertempuran dalam sehari. Semangat dan tubuh Liu Ruyan merasa sangat lelah. Setelah makan, dia cepat tertidur. Saat itu awan di cakrawala mulai berubah kuning. Seiring matahari hampir terbenam. Zombie di luar mulai aktif lagi. Zombie-zombie ini keluar saat malam dan bersembunyi di siang hari. Saya sambil menganalisis kebiasaan zombie. Juga merencanakan aksi besok. Lagi pula, tidak bisa terus-menerus tinggal di sini. Pada saat itu, Su Hong. Sebuah suara lembut terdengar dari belakang saya. Bai Sisi berjalan mendekat dengan langkah pelan-pelan. Ada apa? Saya menjawab dengan wajah datar. Itu, kamu masih ingat kejadian sebelumnya?
Aku terus merasa bersalah padamu. Kak Yuyan bilang jangan dipikirkan. Tapi aku tetap merasa tidak tenang dalam hati. Ingin meminta maaf dengan sungguh-sungguh padamu. Jadi bisakah kamu memaafkanku? Saat itu Bai Sisi sangat tulus. Dia menundukkan kepala hampir seperti membungkuk. Namun saya malah tertawa dingin. Kalau memaafkanmu bisa memperbaiki semuanya. Sebenarnya saya sudah memaafkanmu sejak lama. Mendengar saya berkata demikian, Bai Sisi menjadi tegang. Perasaan bersalahnya yang sudah ada berubah menjadi penyesalan. Maafkan aku. Kamu tidak perlu minta maaf. Saya memotongnya terlebih dahulu. Membuat Bai Sisi merasa sangat malu. Ternyata dia masih berpikir, hanya dengan minta maaf saja sudah cukup. Aku benar-benar orang jahat. Maafkan aku. Aku benar-benar salah. Tolong beri aku kesempatan untuk menebusnya. Aku mau melakukan apa saja. Aku tidak mau dibenci oleh orang yang disukai kakak. Saat itu Bai Sisi merasa otaknya kosong. Perasaan ingin dimaafkan memuncak di hatinya. Hatiku memutuskan. Meskipun harus membuatnya keluar mengalihkan perhatian zombie. Dia pun tidak akan mengeluh sama sekali. Sudut bibirku sedikit tersenyum. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan. Tergantung kamu bisa memanfaatkannya atau tidak. Mendengar itu Bai Sisi menjadi semangat. Melihatku dengan penuh rasa terima kasih. Siap mendengar permintaanku. Mulai sekarang, apapun yang kukatakan, kau harus melakukan itu. Terus sampai besok pagi. Baru aku maafkan kamu. Bagaimana? Aku tidak masalah. Bai Sisi juga tidak ragu. Langsung setuju. Bagus. Aku sekarang agak kedinginan. Kamu kemari dan peluk aku ya. Bai Sisi baru saja hendak mengangkat tangan. Kemudian tiba-tiba terpaku di tempat. Dia meragukan apakah dirinya salah dengar. Kamu bilang mau aku peluk kamu? Iya. Kenapa? Setelah mendapatkan jawaban pasti, wajah Bai Sisi langsung memerah. Koko, kamu pacarnya kakak. Bagaimana aku bisa dengan mudah merasa tenang seperti ini? Dia tidak akan keberatan kok. Tidak mungkin, meskipun dia tidak keberatan. Tetap tidak boleh. Ini tidak benar. Kalau kedinginan kan bisa pakai selimut. Saat itu Bai Sisi agak terburu-buru. Dia berharap aku tidak mengajukan permintaan seperti itu lagi. Tapi aku langsung membalas dia dengan satu kalimat. Kalau begitu jangan berharap aku memaafkanmu. Kesempatan sudah kuberikan padamu. Kamu yang tidak menghargainya. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Langsung membuat Bai Sisi terjebak dalam dilema. Bagaimana bisa begini? Dia jadi tidak karuan. Rasa bersalah mulai bertarung dengan batasannya. Setelah diam cukup lama, Bai Sisi baru bicara pelan seperti bisikan nyamuk. Kalau begitu aku akan menyelamatkan sekali ini saja. Setelah berkata demikian, Bai Sisi berdiri malu di depanku. Memalingkan wajah ke sebelah. Tidak berani menatap mataku. Lalu Bai Sisi membuka tangannya. Tubuhnya yang mengenakan pakaian tipis langsung memelukku. Detak jantungnya yang gugup hampir melompat keluar. Dan arah pandangannya tepat mengarah ke Liu Ruyan yang tertidur nyenyak. Sebuah perasaan yang sangat aneh. Terus-menerus menyerang saraf Bai Sisi. Membuat dia kembali kehilangan kendali. Otaknya menjadi kosong. Betul. Hatiku menunjukkan pujian. Merasakan suhu panas dari tubuh Bai Sisi. Melihat leher gadis yang berwarna merah muda. Masih bisa mencium harum lembut itu. Terutama Bai Sisi yang gugup hingga gemetar. Membuat orang tidak bisa menahan rasa sayang. Menatapku. Aku lalu mengeluarkan permintaan lagi. Bai Sisi juga menurut dan melakukan. Baru saja bertemu pandang denganku. Dia merasa tubuhnya memucat. Seluruh tubuhnya langsung diangkat. Dan bibir tipisnya ditutup. Matanya membelalak. Ingin melawan. Namun aku tiba-tiba berhenti. Yang tadi kau setujui. Bukan hanya mendengar satu kalimat saja. Sekarang aku minta kamu jangan bergerak. Liu Ruyan sedang tidur. Jangan bangunkan dia. Dengarkan kata-kataku. Bai Sisi menggigil sejenak. Melihat ke arah kepala tempat tidur. Liu Ruyan yang tertidur pulas. Kekuatan perjuangannya juga mulai berkurang. Kemudian terdengar suara mengelap kaca di dalam kamar. Hadiah skill selesai melakukan check-in. Tekanan angin dapat membentuk area bertekanan tinggi di posisi tertentu. Perkara di dalam area dikontrol oleh angin kencang. Setelah 2 detik terus-menerus, didorong keluar oleh gaya tolak. Melihat seperti penjelasan di layar game. Aku mengelus Bai Sisiku yang ada di pelukan. Menghapus air mata yang tersisa di sudut matanya. Lalu menutupinya kembali dengan selimut. Aku lalu pergi ke tempat tidur Liu Ruyan. Memeluk Liu Ruyan ke dalam pelukanku.
Liu Ruyan membuka mata dengan setengah sadar. Melihat aku, ragu-ragu beberapa detik, lalu memilih diam saja. Diam-diam tetap di sisiku. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Rasionalnya memberitahu dia. Jika terus seperti ini, mungkin akan menjadi budak. Tapi kenyataannya berkata padanya, kamu tidak punya pilihan lain. Saat ini yang juga merasa berat seperti Liu Ruyan adalah Bai Sisi. Dia berbaring di tempat tidur, terbungkus rapat dalam selimut. Air mata tanpa sadar membasahi sebidang. Dia seperti murid yang membuat kesalahan, takut dan cemas sampai kehilangan harapan hidup. Dia tak berani membayangkan bagaimana reaksi Liu Ruyan jika mengetahui hal ini. Sisi, kenapa matamu merah sekali? Liu Ruyan melihat Bai Sisi yang matanya merah karena menangis. Bertanya dengan penuh perhatian. Seharusnya sih kamu kurang tidur ya? Bai Sisi yang tidak ingin merepotkan memaksakan senyum tipis. Bersandiwara seolah tidak terjadi apa-apa. Mengenai hal ini Liu Ruyan juga tidak curiga. Kalau setelah pecahnya wabah zombie masih bisa tidur nyenyak, itu baru aneh. Namun tiba-tiba dia menyadari lagi. Kemarin dia tampaknya tidur dengan nyaman. Untuk pertama kalinya sejak kiamat dia tidur nyenyak. Bangun pagi juga terasa sangat tenang. Nanti mau pergi kemana? Masih mau ke lantai lain? Tidak. Langsung pergi keluar. Kalian bawa barang, ikut saya saja. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Saya sudah merencanakannya dari tadi. Langsung ke supermarket dalam kompleks sekolah. Ambil dulu persediaan yang cukup banyak. Lalu sekalian cari tempat bertahan. Setelah itu baru bisa mengurus hal penting. Melanjutkan mencari siswa malang yang masih hidup. Tidak ada pilihan lain. Saya memang orang yang baik hati. Saat memikirkan di bawah kiamat ada begitu banyak mahasiswi yang jatuh ke dalam keputusasaan. Saya merasa sakit hati. Tapi sebelum itu, mengambil hadiah hari ini dulu kemudian baru berangkat juga tidak terlambat. Bai Sisi, kalau kamu tidak tidur nyenyak, lebih baik pulang dulu untuk tidur lagi. Nanti saya panggil kamu. Tidak usah. Bai Sisi segera menolak dengan melambaikan tangan. Baiklah. Saya juga menghormati pilihan Bai Sisi. Langsung di depan matanya saya memeluk Liu Ruyan. Dan mencium di daun telinganya. Melihat pemandangan ini, Bai Sisi segera bangkit dan berlari kembali untuk tidur lagi. Kenapa kamu begitu? Tidak bisa menunggu sampai Sisi tidak ada dulu? Liu Ruyan menahan dadaku dengan tangan kecilnya. Dia ingin mengembalikan sikapnya yang dulu yang sombong dan sulit dikendalikan. Sambil memarahi saya dengan keras. Tapi setelah saya menekan, sekarang Liu Ruyan marahnya seperti istri kecil yang merasa dirugikan. Melihatnya saya jadi tidak tega. Terlalu berlebihan. Baiklah saya janji. Lain kali tidak akan seperti ini. Sungguh, Liu Ruyan sangat terkejut. Tidak menyangka kali ini saya cukup mudah diajak bicara. Saya pun segera menyelesaikan pencatatan hari ini. Dan mendapatkan hadiah berupa sebuah bakat. Ahli pertarungan jarak dekat. Otomatis menguasai berbagai teknik pertarungan jarak dekat. Dan cepat berkembang dalam pertempuran. Melihat hadiah yang didapat hari ini juga cukup baik. Hanya saja tidak sebaik Bai Sisi kemarin. Baru sekitar tengah hari saya membersihkan beberapa lantai bawah dari zombie. Membawa kedua wanita itu keluar. Saat itu di tanah kampus penuh dengan darah yang mengering. Dan banyak potongan anggota tubuh serta tulang. Seperti pemandangan neraka. Kedua wanita itu tanpa sadar mendekat padaku. Dan tidak tega mengalihkan pandangan. Aku juga tidak menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Bergerak menuju supermarket terdekat. Di antaranya melewati beberapa gedung asrama lain. Banyak penyintas yang terjebak di dalam kamar. Melihat ada orang di luar. Beberapa langsung membuka jendela. Dan berteriak mencoba minta tolong. Ada juga yang tetap diam. Tenang melihat semuanya ini. Dan banyak yang mengenali Liu Ruyan. Semuanya tampak terkejut. Apa yang terjadi? Apakah itu Liu Ruyan? Dia ternyata baik-baik saja. Dan bahkan bersama seorang pria. Siapa orang ini? Kenapa terlihat begitu familiar? Berani-beraninya dia menggenggam tangan Ruyan. Pengagum Liu Ruyan tidak sedikit jumlahnya. Semua memandang pemandangan ini dengan hati yang hancur. Aku juga tidak berhenti lagi. Di sini semuanya adalah asrama pria. Hanya satu gedung yang merupakan asrama campuran. Karena angkatan sebelumnya terlalu banyak perempuan. Asrama perempuan tidak cukup. Itulah mengapa diatur seperti ini. Jadi seberapapun banyaknya yang selamat, itu tidak berguna. Lagi pula aku tidak bisa check-in. Liu Ruyan memang lebih memperhatikan ke arah sana.
Tapi dia juga tidak punya niat buruk apapun. Dia juga tidak bodoh. Orang-orang yang bahkan tidak bisa keluar dari pintu itu bagaimana mungkin bisa membantunya. Meskipun agak pengecut. Tapi dia harus mengakui. Bersama denganku sepertinya lebih aman. Dia merasa aman sehingga tidak lari. Itu pasti bukan karena menyerah. Ketika sampai di lokasi supermarket, aku kira akan ada banyak zombie. Tapi yang mengejutkan adalah, di dalam sangat sunyi. Padahal itu ruang yang gelap dan suram. Seharusnya menjadi favorit zombie. Mereka pasti akan berkumpul di sini saat siang hari. Tapi sekarang supermarket ini tidak ada zombie sama sekali. Rak-rak di dalam bergeser dan miring ke sana kemari. Berbagai barang berserakan di lantai. Su Hong masih menunggu apa sih? Tidak masuk untuk mengambil barang? Liu Ruyan agak berharap. Karena dia melihat banyak camilan yang dia suka. Setelah masuk jangan berpisah. Ambil barang bersama aku. Liu Ruyan menurut dan mengangguk. Dengan senang hati mengikuti aku masuk. Sambil aku mengais persediaan. Sambil waspada melihat sekitar. Kalau ada yang tidak biasa pasti ada sesuatu. Aku tidak percaya zombie tidak akan berkumpul di sini. Tepat saat itu, di luar supermarket terdengar langkah kaki yang jarang. Tapi itu bukan langkah kaki zombie. Ada orang, aku mengendurkan alis. Kalau bukan zombie itu sudah cukup. Lalu menyuruh kedua wanita berhenti mengais. Kemudian melihat ke pintu supermarket. Bro, caramu ini benar-benar hebat. Membuat banyak zombie di supermarket keluar semua. Makanya aku bilang kamu memang bro sejati. Jangan ngomong-omong kosong. Cepat bawa semua barang yang bisa dibawa. Dengan cepat 7-8 orang masuk ke supermarket. Tapi melihat ada orang di dalam supermarket, mereka semua terkejut. Aku cukup santai melihat mereka beberapa orang. Mereka adalah beberapa siswa di sekolah. Tapi semuanya tampak seperti preman sosial. Semua ini adalah yang pernah aku lihat. Pria yang memimpin bernama Dai Jiale. Dia adalah salah satu pengagum Liu Ruyan. Juga merupakan anak kaya generasi kedua pertama yang memimpin menyerangku. Saat melihat Liu Ruyan, matanya langsung berbinar. Memperlihatkan ekspresi yang tak bisa disembunyikan. Sementara orang lain saat melihat hanya satu pria dan dua wanita. Ekspresi mereka berubah dari terkejut menjadi, mataku sedikit berkerut. Dengan jalan cerita yang klise ini, aku tidak tahu harus mengejek atau memuji. Memberiku kesempatan untuk membalas dendam. Bukankah ini ratu sekolah Liu Ruyan? Yang bersamanya itu Bai Sisi, kan? Tak kusangka setelah mengalihkan perhatian zombie dan kembali. Aku masih bisa bertemu dua wanita cantik. Aku ingat gadis ini dulu sangat meremehkanku. Kamu lihat, bagaimana kita harus menangani ini? Serahkan Liu Ruyan padaku, yang lainnya. Terserah kalian. Saat itu Dai Jiale juga berbicara. Mendengar itu, mereka saling bertukar senyum. Seperti baru saja memenangkan lotere, sangat bersemangat. Sama sekali mengabaikan aku. Aku mendengar kata-kata mereka ini. Dahi Liu Ruyan sedikit berkerut. Tidak pernah merasa sebenci ini sebelumnya. Kalian sampah, apa kalian tidak punya malu? Orang tua kalian cuma ajari hal seperti ini? Liu Ruyan sendiri juga tidak tahu kenapa. Di depan orang lain dia kembali ke sikap sombong seperti dulu. Liu Ruyan sampai sekarang kamu masih saja begitu polos. Benar-benar mengira di akhir zaman masih ada yang melindungimu? Iya, Liu Ruyan. Sekarang keluargamu pun tak bisa menjaga diri sendiri. Jangan lagi bermimpi jadi putri kerajaan. Tiba-tiba Liu Ruyan langsung mendapat ejekan. Terutama kalimat, keluargamu pun tak bisa menjaga diri sendiri. Yang langsung menusuk tepat ke titik sakitnya. Bro, jangan buang waktu. Cepat tahan mereka. Setelah cari makanan, kita pergi. Dai Jiale berteriak. Lalu beberapa orang langsung mengerumuni. Saat itu Sisu selesai memikirkan cara membalas dendam. Aku melihat mereka tertawa terbahak-bahak. Sejujurnya, aku selalu orang yang masuk akal. Kalau kalian sekarang berlutut dan sujud beberapa kali, aku mungkin akan membiarkan kalian pergi. Ada-ada saja yang gila. Mengira dengan bicara beberapa kata bisa menakuti orang pergi. Kamu jago pura-pura banget sih. Salah satu dari mereka sangat meremehkan. Langsung meninju dan menyerang ke arahku. Berniat memberi pelajaran padaku. Namun detik berikutnya pria itu hanya ingat melihat tongkat besi terakhir kali. Lalu seketika matanya menjadi gelap. Seluruh tubuhnya langsung terhempas terbang ke belakang. Terjatuh lemas di bawah kaki Dai Jiale. Melihat pemandangan ini, semua orang terengah-engah. Tatapan mereka yang melihatku pun menjadi tenang.
Setelah menarik kembali batang kayu bakar, aku dengan tenang menatap setiap orang. Dan Dai Jiale menjadi yang pertama bereaksi. Sepertinya bertemu lawan tangguh. Ia segera memberikan isyarat kepada bawahannya. Tangan pun masuk ke dalam saku. Memegang sebuah pisau kecil. Teman ini agak familiar ya. Gerakannya juga cukup bagus. Tapi ingin jadi pahlawan menyelamatkan gadis di depan kami masih terlalu naif. Tembak aku. Namun sebelum Dai Jiale sempat berkata, sosokku sudah muncul di depannya. Langsung dengan satu tangan mencekik lehernya. Bawahannya dari kelompok Dai mengerang keterkejutan. Tapi tak satu pun berani maju. Dai Jiale terus mengeluarkan suara, ya, sampai berusaha melepaskan tanganku. Namun dia sadar tidak bisa menggoyahkan. Disertai rasa sesak nafas yang datang. Dai Jiale yang tadi sombong memaksa mengucapkan kata permohonan ampun. Aku tertawa lalu melepaskan tanganku. Membuangnya ke tanah. Mengangkat kaki lalu menginjak kepalanya. Dai Jiale yang tadi penuh percaya diri, kini diinjak di kepala. Bukan cuma tidak berani bergerak, tapi juga mulai dengan sangat serius memohon ampun. Kakek, aku tadi cuma bercanda. Jangan dianggap serius. Jangan dianggap serius. Tolong kasih aku jalan keluar. Semua barang di supermarket ini jadi punya kamu. Kami akan segera pergi. Mendengar permohonan tulus dari Dai Jiale, kakiku sedikit melangkah lebih kuat, dan berkata, sampai sekarang kamu belum ingat aku ya? Sepertinya kamu memang sangat tidak peduli dengan orang lain. Tapi tidak apa-apa. Selanjutnya kamu akan mengingat namaku, Su Hong. Su Hong. Dai Jiale gemetar seluruh tubuh mendengar itu. Seolah mendengar sesuatu yang mengerikan. Sudah ingat, kan? Jangan takut. Aku sudah bilang. Aku selalu orang yang masuk akal. Jadi aku juga tidak akan terlalu menyusahkanmu. Kita main sebuah permainan. Selanjutnya kamu harus diam saja. Kalau tidak bersuara, aku akan membebaskanmu. Sambil berkata aku membungkuk dan meraih satu jari. Seketika Dai Jiale menjerit kesakitan. Kamu kalah. Tapi saya cukup murah hati. Memberi kamu kesempatan sekali lagi. Saya berkata sambil menginjak tangannya dengan kaki. Langsung mematahkan jari yang lain. Aku bermain game dengan senyum di wajah. Tak lama kemudian, Dai Jiale pingsan karena sakit. Setelah melakukan itu, aku mengangkat kepala dan melihat ke orang-orang lain. Baiklah. Giliran kalian bermain sekarang. Saat itu para antek yang sudah ketakutan. Mana berani menantang aku. Melihat keadaan Dai Jiale yang tidak jelas hidup mati. Semua tanpa ragu. Lari terbirit-birit. Aku mengangkat tangan sedikit. Dengan suara pelan mengucapkan dua kata, tekanan angin. Seketika orang-orang yang berusaha lari, langsung terhempas ke tanah oleh tekanan besar. Apa situasinya ini? Kenapa tiba-tiba ada angin begitu besar? Dia tidak sepenuhnya bisa membekukan orang. Beberapa orang karena ketakutan, berusaha bertahan dan terus lari. Tapi 2 detik kemudian, tekanan angin menyerang lagi. Sekelompok orang kembali jatuh ke tanah dengan berbagai posisi. Mereka pun merintih kesakitan. Saat itu aku juga melangkah ke depan orang yang tadi paling banyak bicara. Memegang tongkat api. Melihat ke bawah kakaknya dari atas. Aku salah. Kita semua dipaksa oleh Dai Jiale. Bukan bagian dari mereka. Barusan itu mulutmu yang bicara, kan? Orangku pantas kau bicarakan? Aku langsung memukulkan tongkat api ke mulut orang ini. Sekejap darah dan busa muncrat kemana-mana. Bersama dengan beberapa gigi yang berhamburan. Aku ini orangnya cukup baik hati. Setiap orang aku perlakukan sama. Menjadi adil dan saksama. Tiba-tiba tanah dipenuhi oleh suara rintihan. Sudahlah, nanti kita ambil barang yang berguna. Nanti baru urus mereka. Aku menoleh kepada Liu Ruyan dan berkata. Saat itu Liu Ruyan menatapku. Hatinya timbul perasaan yang sangat aneh. Apakah ini sedang melindunginya? Perasaan ini cukup menyenangkan. Dan dibandingkan dengan para preman ini, Su Hong sepertinya memang agak masuk akal. Dia juga bertanggung jawab atas semua yang dia lakukan karena dulu sifatnya keras kepala. Meskipun cara Su Hong masih terlalu berlebihan, tapi dia juga belum pernah pacaran. Sepertinya tidak sepenuhnya sulit diterima. Liu Ruyan terus berhayal tanpa henti. Sampai lupa apa yang sedang dilakukannya. Tanpa sadar mengambil barang dari rak. Selama itu, Bai Sisi memanggilnya pelan beberapa kali. Dia tetap belum juga sadar. Liu Ruyan pun tak berdaya. Bai Sisi menyenggolnya. Baru kemudian Liu Ruyan memperhatikan apa yang terjadi pada Sisi.
Mendengar pertanyaan Liu Ruyan, Bai Sisi menjawab dengan sangat ragu-ragu. Kak Ruyan, apakah tadi aku berhalusinasi? Kenapa saat Su Hong melambaikan tangan, orang-orang itu langsung terbang keluar begitu saja? Saat itu ekspresi kecil Bai Sisi sangat beragam. Setelah Dai Jiale dan yang lain muncul, dia sangat gugup sampai puncaknya. Awalnya dia pikir Su Hong sendirian bukan tandingan mereka. Tapi ternyata endingnya malah berbalik. Yang membuatnya semakin bingung adalah Liu Ruyan. Seolah-olah itu tidak aneh sama sekali. Sebenarnya saat Liu Ruyan mengingat kembali hal itu juga cukup terkejut. Tapi sebelumnya dia sudah pernah melihat kekuatan pengendalian paksa itu. Dia menganggapnya seperti telekinesis atau semacam kekuatan super. Jadi Liu Ruyan pun menceritakan apa yang dia pikirkan kepada Bai Sisi. Walaupun suara mereka sangat pelan saat berbicara, aku mendengar dengan jelas dari tidak jauh. Setelah tahu bahwa Liu Ruyan benar-benar berpikir begitu, aku juga tidak membantahnya. Lebih baik biarkan saja mereka berpikir seperti itu. Aku mengikat orang-orang itu dengan tali. Tanpa peduli hidup atau mati, aku mengikat mereka bersama-sama. Lalu langsung melempar mereka keluar. Dan mematahkan kaki semua orang. Begitu mereka menderita di bawah terik matahari. Sementara menunggu kegelapan datang dan akan dipotong-potong oleh zombie. Setelah itu saya bersama Liu Ruyan pergi dari area supermarket ini. Mulai mencari tempat perlindungan baru. Saya tahu ada sebuah tempat di dekat sini. Itu adalah ruang latihan musik sekolah. Pintu dan jendelanya terkunci dengan jeruji besi. Ruangannya sangat luas di dalamnya. Dan biasanya selalu terkunci. Pasti tidak ada zombie di sana. Saat itu Bai Sisi menyebutkan sebuah tempat yang bisa. Lagi pula tidak ada tempat lain untuk pergi. Mari ikuti saran Sisi saja. Sebelum malam tiba, cepat pergi. Kami segera menemukan ruang latihan yang dikatakan Bai Sisi. Sama seperti yang dia katakan. Keamanannya sangat baik. Di luar ada jeruji terkunci. Di pintu juga ada jeruji. Jendelanya hanya beberapa lubang kecil. Meski terbuka, zombie pun tidak bisa masuk. Sisi, bagaimana cara masuknya? Liu Ruyan menarik jeruji itu. Berpikir apakah harus membobol kuncinya secara paksa. Dengan berkata begitu, Bai Sisi mengeluarkan set kunci. Langsung membuka gemboknya. Aku dari jurusan musik. Kebetulan dapat tugas mengelola ruang latihan. Tidak menyangka ini akan berguna juga. Kalau begitu, tinggal di sini saja dulu sebentar. Ngomong-ngomong, kamu belajar musik ya? Belajar apa sih? Iya kan? Belajar saksofon atau semacamnya. Jadi kamu pasti latihan teknik mulut ya? Aku mengernyitkan alis. Lalu melanjutkan bertanya. Blowing instrumen itu harus latihan teknik mulut tiap hari. Kalau tidak, warna suara musik sulit maju. Bai Sisi dengan wajah polos merusak suasana. Kalau begitu, ajarin Ruyan hari ini ya. Biarkan dia juga latihan sama kamu. Aku tersenyum sambil berkata. Kenapa dia kurang paham? Sudah akhir zaman begini. Kenapa masih harus ngajarin Kak Ruyan belajar musik? Apa ia belajar musik bisa meningkatkan peluang hidup? Bai Sisi benar-benar tidak mengerti maksudku. Tapi 2 hari ini Ruyan yang mulai berkembang. Segera tahu kalau tujuanku tidak cuma itu saja. Aku melihat waktu. Ternyata masih jauh dari gelap. Lalu aku pindahkan barang dari supermarket sebanyak 6 kali lagi. Sistem tetap tidak membantu. Kenapa tidak bisa kasih ruang sistem saja ya? Terus-terusan pindah begini ribet banget. Sungguh ingin menghipnotis sistem juga. Biar dia kasih aku barang bagus. Saat matahari mulai terbenam, zombie juga mulai menjadi lebih aktif. Pada saat itu, kedua wanita sudah merapikan ruang latihan. Menggunakan matras untuk tempat tidur. Mulai beristirahat. Tiba-tiba ada rasa hangat dari belakang. Lalu sepasang tangan memelukku. Saat aku menoleh, kulihat Liu Ruyan menyembunyikan wajahnya sangat rendah. Seolah menunggu sesuatu. Kamu sedang melakukan apa ini? Hari ini benar-benar mau istirahat saja. Liu Ruyan terkejut sejenak. Kemudian wajahnya berubah merah. Seperti meneteskan darah. Sisi sudah tidur. Awalnya kukira dia agak bicara tidak jelas. Tidak tahu bagaimana menjelaskan tindakannya. Meskipun sudah paham semuanya. Tapi ini pertama kalinya dia datang sendiri. Tak pelak menunjukkan ekspresi. Yang lebih sedih daripada ditolak saat menyatakan cinta. Saat itu aku juga diam-diam membuka panel. Melihat status informasi Liu Ruyan. Memalukan karena hipnotis. Setelah memastikan aku tidak menghipnotis Liu Ruyan. Aku sedikit terkejut. Sebenarnya aku tidak berniat mencari Liu Ruyan. Tapi dia sudah datang sendiri.
maka aku juga tidak punya alasan untuk menolak. Dan pada saat itu Liu Ruyan tanpa dihipnotis dariku, dengan inisiatif berjalan mendekatiku. Tiba-tiba sepasang tangan memelukku, memintaku menyelesaikan tugas absen hari ini. Aku tidak bisa tidak merasa agak terkejut. Awalnya aku tidak berniat mencari Liu Ruyan, tapi dia sudah datang sendiri. Jadi aku juga tidak punya alasan untuk menolaknya. Kemudian terdengar suara mengelap kaca di dalam kamar. 3 jam kemudian, Liu Ruyan meringkuk di pelukanku, berbisik pelan. Terima kasih untuk hari ini, dan juga untuk hal-hal yang lalu. Maafkan aku. Beberapa saat kemudian dia tertidur karena kelelahan. Setelah istirahat di sore hari aku duduk, mengalihkan pandangan ke Bai Sisi yang belum absen. Sudah tidur? Aku melihat status panel Bai Sisi. Panik dan merasa bersalah. Orang yang tertidur tidak akan panik. Aku tidak bisa menahan senyum. Datang ke depan Bai Sisi. Mengulurkan tangan mengelus kepalanya. Baru Bai Sisi berhenti berpura-pura. Ketika dia mengangkat kepala, wajahnya memerah. Ada apa? Jangan takut. Aku hanya ingin memeriksa kamu. Lagi pula tadi kamu terus mengintip orang lain. Aku tidak. Aku menambahkan sebuah perintah ke Bai Sisi. Saat mendekat padaku, rasa bersalah di hatinya akan cepat hilang. Aku perlahan mengulurkan tangan ke pipi Bai Sisi. Bai Sisi sebenarnya ingin menghindar, tapi ketika tanganku menyentuh wajahnya, rasa bersalah di dalam hatinya mendapat penghiburan. Perasaan ini membuatnya tak bisa menolak. Aku dengan mahir menciumnya di bibir Bai Sisi. Tidak bisa. Napas Bai Sisi tertahan sejenak. Detak jantungnya semakin cepat. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi padanya. Padahal jelas-jelas harus menolak. Tapi dia tak bisa menolak. Aku hanya ingin terdiam dalam ketenangan sesaat ini. Skill hadiah api ungu bisa mengendalikan api khusus saat bertarung, serta mendapatkan ketahanan terhadap api. Misi check-in selesai, hadiah didapat. Aku kembali ke sisi Liu Ruyan. Sedangkan perasaan Bai Sisi kembali terjatuh ke titik terendah. Lebih dalam daripada rasa bersalah pertama kali. Melihatku yang tidak jauh darinya. Bai Sisi menelan ludah. Asalkan sedikit lebih dekat saja. Seharusnya tidak akan terjadi apa-apa. Keesokan harinya Liu Ruyan membuka mata. Merasa aku memeluknya. Dia pun tak lagi melawan. Tapi ketika dia menyentuh tangan wanita lain, dia langsung terpaku. Sisi Liu Ruyan terkejut duduk tegak. Melihat pemandangan di depannya. Pupil matanya bergetar. Bai Sisi berbaring di belakangku. Dengan 2 tangannya memeluk leherku. Untuk sesaat Liu Ruyan agak kelabakan. Pria miliknya sendiri. Dan juga sahabat baiknya Bai Sisi. Liu Ruyan berteriak keras. Semua orang pun tersadar. Maafkan aku. Bai Sisi memohon maaf pada Liu Ruyan. Liu Ruyan yang sudah reda berkata tidak apa-apa. Kamu pasti tidak sengaja. Lain kali lebih hati-hati ya. Kak Ruyan. Aku sangat menyesal. Sudahlah. Tidak terjadi lagi sudah cukup. Mendengar itu Bai Sisi semakin merasa bersalah. Kemudian tanpa bisa dikendalikan dia melemparkan diri ke pelukanku. Senyuman Liu Ruyan membeku. Bai Sisi. Kamu melakukan apa? Maafkan aku. Kak Ruyan. Aku juga tidak begitu mengerti ini kenapa. Aku tidak sengaja. Kamu kira aku mudah ditipu? Lepaskan tanganmu dariku. Bai Sisi berusaha melepaskan tangan. Membayangkan perasaan setelah meninggalkanku membuatku sama sekali tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa melakukannya. Kak Ruyan. Kenapa tidak bisa? Maaf. Aku tidak tahu. Kamu hanya bisa bilang maaf. Semakin marah Liu Ruyan. Semakin bersalah Bai Sisi. Memelukku semakin erat. Dia sudah tidak bisa mendapatkan pengampunan. Bahkan dirinya sendiri tidak bisa memaafkan dirinya. Daripada menyiksa diri sendiri. Lebih baik seperti ini, selalu menempel di tubuhku. Sekarang Liu Ruyan benar-benar tidak punya cara. Dia langsung menerkam ke pelukanku. Mendorong Bai Sisi keluar. Dengan pandangan penuh perasaan berkata, Su Hong cium aku. Hatiku langsung bergetar. Senyum bahagia datang begitu tiba-tiba. Hadiah selesai absen. Ramuan penguat. Hadiah selesai absen. Pisau paduan. Setelah menikmati kedamaian sejenak, aku membangunkan kedua orang itu. Saatnya keluar. Hari ini langsung ke gedung asrama putri. Bawa pulang semua yang masih hidup. Baiklah. Liu Ruyan mengerutkan bibirnya. Berpikir bahwa Su Hong benar-benar serakah. Bahkan ingin mencari orang. Sedangkan Bai Sisi sama sekali tidak keberatan. Dia hanya ingin mendekati asrama wanita Su Hong. Ketiganya pergi bersama.
Namun Bai Sisi dan Liu Ruyan tidak lagi berdiri bersama, melainkan masing-masing di sisi saya. Seperti air dan api yang saling bertentangan. Ini membuat Su Hong agak pusing. Masih seperti sebelumnya. Jangan terlalu jauh dariku. Kamu memang yang terbaik. Kata-kata Liu Ruyan mulai banyak. Bahkan karena Bai Sisi belajar untuk manja. Aku mengerti. Bai Sisi kemudian memelukku dan menjawab. Sungguh sepi di sini. Belum selesai ucapan Liu Ruyan. Au! Sekelompok zombie mengaum dan menyerbu. Aku mengangkat tangan dan melepaskan tekanan angin. Seiring tangan diangkat muncul api ungu kecil. Aku melemparkannya. Api terbawa oleh tekanan angin. Menyebar dengan cepat. Membakar sekelompok zombie. Mata Liu Ruyan bersinar saat menatapku. Ternyata inilah lelaki milik sendiri. Masih ada kekuatan super lainnya. Kelihatannya lebih keren. Berhasil masuk ke lantai pertama asrama. Setelah mencari, ternyata tidak ada seorang pun. Aku tanpa kata melangkah ke lantai kedua. Setelah membersihkan zombie di koridor, melihat pemandangan yang berantakan di mana-mana, kupikir tidak akan ada orang. Tapi tak kusangka mendapat jawaban. Apakah ini tim penyelamat? Bisakah kalian menyelamatkan kami? Buka pintunya. Di luar sudah aman. Aku hanya penyintas yang kebetulan berada dekat sini. Tapi menyelamatkan beberapa orang bukan masalah. Seorang gadis kecil bertubuh mungil. Dengan wajah cantik membuka pintu dengan ragu-ragu. Sekilas aku hampir tidak melihatnya. Karena perbedaan tinggi badan yang sangat jauh antara kami berdua. Aku bahkan curiga dia bukan mahasiswa. Saat itu di belakang gadis mungil di pintu, ada seorang lagi yang bersembunyi. Gadis yang sangat mirip dengannya. Tampaknya mereka benar-benar saudara kandung. Halo, kami adalah penyintas dari sekitar sini. Kamu bisa memanggilku Su Hong. Halo, aku Tang Wan. Gadis. Mulut kecil sedikit terbuka menatapku. Agak takut. Aku mengumpulkan beberapa orang di sekitar sini untuk mencari dan menyelamatkan yang selamat. Apakah kalian ingin bergabung dengan timku? Aku menunjukkan sikap yang ramah. Ditambah beberapa perempuan berdiri di belakangku. Tang Wan perlahan menurunkan kewaspadaannya. Mengangguk menerima, Tang Wan membagi status S. Lapar, tegang, tanpa hadiah. Inti emas berwarna emas akan memberikan kemampuan khusus setelah digunakan. Saat membunuh beberapa zombie tertentu, ada kemungkinan menjatuhkan inti kristal dengan kualitas berbeda. Tang Mo mendapat penilaian status SS. Lapar, takut, tanpa hadiah. Inti kristal ramuan penguat. Benda ini tidak hanya sistem yang membunuh zombie, juga mungkin meledakkan benda seperti ini. Ini berarti ada kekuatan luar biasa lain. Untuk menghadapi hal-hal yang tidak diketahui ini dengan lebih baik, sepertinya harus lebih rajin check-in tiap hari. Konsisten mendapatkan hadiah tiap hari. Setelah melihat panel sistem, Su Hong mengambil 2 orang dan terus naik ke atas. Saat mereka sampai di lantai 3, sekelompok zombie menyerang mereka. Kak Su Hong, bagaimana kalau kita cari dan selamatkan di gedung lain saja? Di sini terlalu banyak zombie. Mendengar raungan yang bergantian, Tang Wan sedikit takut. Aku benar-benar tak terpengaruh sama sekali. Malahan sangat santai. Katanya lagu Su Hong jelek didengar. Kalau tidak, kamu panggil aku kakak dong ah. Tang Wan berkedip. Su Hong kakak, kita cepat pergi saja. Zombie terlalu banyak. Sangat berbahaya. Wajah Tang Wan agak memerah. Mahasiswa menggunakan panggilan anak kecil seperti ini. Sungguh membuat rasa malu memuncak. Melihat zombie turun dari lantai atas. Tang Wan sangat cemas. Liu Ruyan menepuk bahunya. Membujuk mengatakan, jangan khawatir. Pacarku sangat hebat. Tapi zombie memang benar-benar banyak. Tang Wan mendengar suara lalu memperkirakan jumlahnya segera berkurang. Seperti yang Liu Ruyan katakan. Aku bereaksi cepat. Seseorang dengan 1 pisau membunuh bolak-balik di gedung asrama ini. Saat itu Tang Wan baru mengerti. Kata-kata Liu Ruyan tentang hebat. Bukan filter pacar. Tapi kehebatan sebenarnya. Beberapa orang mencari di dalam gedung sekali lagi. Hasilnya tidak ada orang sama sekali, menata hati. Aku siap untuk berkeliling ke gedung lain. 30 menit kemudian, melakukan hal yang sama pada 3 gedung lainnya. Namun asrama yang begitu besar itu ternyata benar-benar tidak ada seorang pun. Kalau begitu kita kembali saja. Sebelum senja, mari ke supermarket untuk mengambil beberapa barang. Setelah mengambil persediaan, beberapa orang pun mulai makan malam. Sedangkan Tang Wan dan Tang Mo, 2 saudari,
Hanya mengambil satu kantong roti dan satu botol air mineral. Kalian makan sebanyak apapun boleh. Tidak perlu khawatir soal konsumsi. Aku menatap keduanya dan berkata. Liu Ruyan mulai berbicara dengan mereka. Ngomong-ngomong, kalian dari jurusan mana? Kenapa aku tidak pernah dengar tentang kalian sebelumnya? Kami adalah mahasiswa baru yang baru datang. Hasilnya, kuliah belum sempat dikenali. Tapi sudah menjadi seperti ini. Memang aku tidak memperhatikan angkatan baru ini. Kalian belajar jurusan apa? Bahasa Neon. Liu Ruyan sudah biasa mendengar jurusan ini. Sedangkan aku setelah mendengar langsung berhenti beraksi sejenak. Maksudmu kalian memang sangat ahli bahasa Neon, kan? Ya, kami masing-masing peringkat 1 dan 2 kelas. Kalau kalian ada waktu, ajari Ruyan dan Sisia. Tang Wan melewati semua keraguan itu. Belajar ini apa bisa meningkatkan tingkat kelangsungan hidup? Pada saat itu Liu Ruyan dan Bai Sisi setelah mendengar hal ini. Wajah mereka langsung memerah. Orang ini memang penuh dengan niat buruk. Di ruang latihan malam, hanya ada 2 tikar kosong. Jelas itu agak kecil. Jadi Tang Wan mengusulkan untuk tidur di bangku. Tapi aku menolak. Kalian berdua tidur 1 tikar saja. Kita bertiga tidur 1 tikar sudah cukup. Tang Wan bingung. Agak tidak mengerti aturanku. Tapi bukankah kamu dan kakak Ruyan pacaran? Kalau begitu kakak Sisi tidak keberatan, kan? Aku tersenyum nakal. Tang Wan terlihat sangat terkejut. Seperti mendengar sesuatu yang tak percaya. Di depan 2 gadis loli itu, aku merangkul Bai Si dan menciumnya di pipi. Kalian ngapain? Liu Ruyan dengan kesal berteriak. Lari ke arahku lalu memelukku. Sebuah pemandangan yang aneh tapi harmonis. Ini menyebabkan guncangan batin yang tak terbayangkan bagi kedua saudari itu. Kakak mereka sedang melakukan apa? Xiao Mo, jangan lihat. Tang Wan menutup mata adiknya. Tang Wan pikir kalau lampu dimatikan semuanya akan baik-baik saja. Tapi melihat bayangan 3 orang yang aktif di kegelapan. Dan suara-suara yang sesekali terdengar. Tang Wan dan Tang Mo langsung merah hingga ke telinga. Xiao Mo, ayo kita tidur saja. Mungkin Su Hong dan mereka akan segera sembuh. Tang Mo tidak berkata apa-apa. Mengangguk. 2 saudari itu ingin memejamkan mata. Berusaha memblokir suara dari luar. Tapi begitu mereka memejamkan mata, justru terdengar lebih jelas. Keesokan paginya, Tang Wan menatap langit-langit dengan kosong. Tidak tidur semalaman karena terganggu suara. Kau tampak kurang sehat. Tidak tidur semalam ya? Aku melihat Tang Wan yang lesu. Dengan sengaja bertanya. Aku hanya belum terbiasa. Tang Wan buru-buru menjelaskan. Lapar kan? Makan sesuatu. Kemarin sepertinya kau tidak mengambil apa-apa. Aku tersenyum sambil memberikan makanan kepada Tang Wan. Terima kasih. Tang Wan menerima makanan itu. Perut jadi terselamatkan. Hati juga menjadi hangat. Tak kusangka Su Hong begitu perhatian. Ini karena kebiasaan belakangan ini. Aku meraih dan menyentuh kepala Tang Wan. Merasa tangan besar itu jatuh di kepalanya. Tang Wan sedikit kaku tubuhnya. Wajahnya cepat berubah merah. Tang Wan sedikit gugup dalam hati. Tapi terasa nyaman. Dia perlahan mulai rileks. Semua ketegangan karena insomnia kemarin telah sembuh. Kakak, kalian sedang apa? Tiba-tiba suara Tang Mo terdengar dari belakang. Tang Wan terkejut hingga tubuhnya bergetar. Tang Wan merasa seperti pencuri yang ketahuan. Sangat ingin menarik adiknya untuk menjelaskan. Tapi saat itu aku dengan alami melepaskan tangan. Lalu dengan alami menyentuh Tang Mo. Tang Mo langsung sadar seketika. Dengan wajah bingung menatapku. Pagi ini aku sedang santai. Jadi aku duduk di samping Tang Wan. Mulai mengobrol dengan mereka berdua. Mendapatkan cukup banyak rasa suka dari mereka. Namun saat berbicara, Bai Sisi bangun. Hal pertama yang dilakukannya saat membuka mata adalah mencari Su Hong. Kak Yanyan belum bangun. Boleh aku peluk kamu? Tentu saja boleh. Aku menjawab dengan senyum nakal. Bai Sisi menekan bibirnya. Duduk di pangkuanku. Memberi kecupan pagi. Dia. Pikiran kacau yang gelisah di hatinya. Segera menghilang saat menyentuhku. Adegan ini membuat kedua orang yang menyaksikan jantung mereka berdebar kencang. Seolah mereka tak bisa menahan rasa degup jantungnya. Mari kita tidur sebentar lagi. Tang Wan menarik Tang Mo berbalik dan berbaring. Berpura-pura seperti tertidur. Bai Sisi segera memandang ke arahku dan berkata, kalau begitu, kamu juga bisa menciumnya kan? Aku tersenyum tipis. Memberikan ciuman penuh perasaan. Check-in berhasil, hadiah berupa blueprint penjaga.
Penjaga adalah robot mekanik cerdas yang dibuat dari paduan khusus. Ia setia kepada pemiliknya. Bisa diperintahkan untuk melindungi tempat berlindung. Melihat hadiah dari Bai Sisi, aku merasa cukup bagus. Kalau ada kesempatan aku akan membuat beberapa untuk menjaga rumahku. Cukup baik. Su Hong Ruyan Jie. Ketika terjaga. Bolehkah aku mendekat sedikit juga? Aku tidak bilang tidak boleh. Aku menyentuh kulit halus Bai Sisi dan berkata, baguslah. Aku takut kalau aku melakukannya. Kamu tidak suka. Sehingga marah dan tidak menginginkanku lagi. Aku akan sangat sedih. Bai Sisi menggenggam tanganku lebih erat. Sepertinya dia masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi sayangnya, Liu Ruyan yang bangun pagi terasa tidak enak badan. Melihat pemandangan ini membuatnya semakin tidak enak. Orang yang bangun pagi boleh curi-curi makan begitu ya? Lain kali dia juga bangun lebih pagi untuk menyatakan kedaulatannya. Meski pagi-pagi sudah sangat lelah, tapi aku tetap bersikeras absen. Mengambil hadiah dari Liu Ruyan. Setelah lama berpura-pura tidur, Tang Wan akhirnya berpura-pura baru saja terbangun. Dengan wajah yang memerah. Katanya mau melakukan apa hari ini. Di asrama sudah tidak ada orang. Mau kemana lagi? Keliling tempat lain saja. Tidak menemukan orang. Besok akan pergi. Mencari jalan lain. Pukul 10 Su Hong dan rombongan kembali keluar. Kali ini tujuan kami adalah kantin yang belum pernah dikunjungi. Tempat itu awalnya tidak ada dalam jangkauan pencarianku. Meskipun di dalam ada stok daging dan sayuran. Tetapi tidak ada cara untuk menyimpannya setelah dibawa pulang. Namun sekarang hanya tersisa sini yang belum diperiksa. Ke kantin. Aku baru saja mengisi kartu makan. Belum sempat makan enak. Tang Wan dan Tang Mo melihat tempat yang dulu akrab. Sekarang penuh kekacauan. Hati mereka terasa sedih tanpa alasan. Sepertinya tidak ada zombie di kantin. Sama seperti ruang latihan. Itu pintu besi. Apakah zombie tidak bisa masuk? Aku merasakan ada keanehan. Melalui jendela, terlihat kantin dalam keadaan berantakan. Aku menyadari bahwa situasinya tidak sederhana. Jelas sekali. Tempat ini pernah mengalami ledakan zombie. Tapi sudah diselesaikan oleh seseorang. Apakah ada orang di dalam? Liu Ruyan mengikuti di sampingku. Dia juga mulai menjadi lebih pintar. Seharusnya ada. Tanganku pegang kenop pintu. Pelan-pelan memberikan tenaga. Pintu besi yang kokoh langsung mulai berubah bentuk. Kutarik pintu keluar dengan tenaga. Pintu itu pun tak kuat dan rusak. Begitu aku melangkah masuk, aku mendengar suara langkah kaki halus dari atas. Kelihatannya tidak sedikit orangnya. Aku memberi isyarat beberapa orang menunggu di bawah. Berencana naik sendiri ke atas untuk melihat. Tapi belum sempat aku naik tangga. Di sudut tangga berputar. Datang suara waspada yang berkata, berhenti, siapa? Tentu saja manusia hidup. Sepertinya kalau aku sebut nama, kalian akan mengenalku seperti itu. Aku merasa sedikit bingung. Orang di atas jelas terkejut. Tapi kalian datang untuk apa? Kalau ingin berlindung di sini. Selama kamu tidak punya niat jahat, kami bisa membiarkanmu naik. Jadi, kalian berapa orang? Total ada 10 orang. Pihak lawan tanpa sedikit pun menyembunyikan. Dia pikir dengan menyebutkan jumlah orangnya bisa membuatku takut. Namun aku malah merasa tertarik. Berpikir sepertinya ini adalah kesempatan yang tepat. Lalu tanpa sadar aku berkata, tanya, berapa banyak wanita yang ada? Bagaimana sebutannya? Aku dengan santai mengangkat alis. Melirik segerombolan gadis yang memegang panci, mangkok, dan alat dapur lain. Mereka gemetar ketakutan. Akhirnya pandanganku tertuju pada seorang gadis paling cantik. Halo, namaku Tan Xiaoya. Kalau ingin bicara, carilah aku. Dan senjatamu. Letakkan di sana. Teman-temanmu yang lain sekarang bisa naik satu persatu. Tapi tidak boleh membawa senjata. Melihat Tan Xiaoya yang sedang berbicara, aku tak bisa menahan kekagumanku. Dia memiliki tubuh yang sangat proporsional. Garis-garis tubuhnya jelas terlihat. Memberi kesan penuh semangat muda. Garis otot betisnya pas. Tetap mempertahankan keindahan seorang gadis muda. Dari lekukan tubuhnya yang naik turun dapat terlihat. Ketegaran dan ketenangan yang dia tunjukkan. Itu benar-benar pura-pura dari dia. Aku agak ingin tertawa. Mengeluarkan senjata berat dari belakang dan menyerahkannya kepadanya. Kalau kamu takut aku berniat buruk, ambil saja ini. Aku juga tidak ingin melakukan ini. Tapi aku harus bertanggung jawab atas keamanan semua orang. Tan Xiaoya mendengar ini dan mengira aku sedang mengungkapkan ketidakpuasan.
sambil menjelaskan ketidaksukaannya, sambil meraih pisaiku. Akibatnya, Tan Xiaoya terhuyung, hampir jatuh ke tanah. Untung dia cepat bereaksi, segera memperkuat tekanan di telapak tangan dan pergelangan tangannya, menstabilkan pisau yang hampir jatuh itu dan menggunakannya. Kekuatan tubuhnya saat berlatih, baru bisa mengangkat pisau dengan susah payah. Coba pikirkan ini. Ini apa sih? Siapa orang baik yang membuat pisau seberat ini? Apalagi pisau satu tangan. Untuk menjaga citranya, Tan Xiaoya segera meletakkan pisau ke samping. Kembali menunjukkan ekspresi sebagai orang penting di titik kumpul ini. Senjatanya sudah kamu dapatkan. Rekan-rekanku bisa naik, kan? Sudah boleh. Tan Xiaoya meletakkan belakang tangannya di belakang badan. Diam-diam mengusap jarinya sendiri. Tan Xiaoya awalnya mengira orang lain di bawah juga pria. Tapi yang tidak diduga olehnya adalah, yang berjalan naik ternyata seorang perempuan dengan aura anggun dan elegan. Sekali muncul. Bahkan dia sendiri tidak bisa menahan melihat beberapa kali kepada perempuan itu. Kakak Xiaoya. Orang ini kelihatan akrab. Sepertinya Liu Ruyan ya. Gadis di samping Tan Xiaoya segera mengenali Liu Ruyan setelah melihatnya. Segera mengenalinya. Su Hong dan Liu Ruyan naik dan melihat ke arah beberapa orang di lantai 2. Kemudian berlari kecil ke sisiku. Dengan perhatian meraba-raba di tubuhku kiri dan kanan. Aku juga tidak segan. Langsung mencium bibir kecil Liu Ruyan. Seketika membuat Liu Ruyan tersipu merah. Tentang ciuman dan lain-lainnya. Dia sudah tidak terlalu malu lagi. Tapi sekarang ada begitu banyak orang. Lalu Liu Ruyan menundukkan kepala. Mencegahku melakukan hal lain di depan banyak orang asing ini. Meskipun begitu, tampak penuh kasih sayang itu tetap membuat iri. Tan Xiaoya dan yang lain belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Para perempuan semua menunjukkan rasa malu di wajah mereka. Ini seharusnya bukan Liu Ruyan, kan? Tan Xiaoya agak panas. Dia tahu Liu Ruyan adalah seorang putri bangsawan yang terkenal dalam lingkungannya. Tapi dalam ingatannya, bagaimana mungkin gadis bangsawan ini mesra dengan seorang pria? Segera Tan Xiaoya memikirkan kemungkinan ini. Sekarang adalah akhir zaman. Tatanan manusia sudah runtuh. Liu Ruyan hanyalah wanita lemah. Mungkin sekarang seperti ini karena sedang terancam. Jika dipikir-pikir, kesan Tan Xiaoya terhadapku langsung memburuk. Namun Tan Xiaoya tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya diam memandang, lalu turun kembali ke bawah. Seorang gadis dengan wajah dan tubuh yang sempurna. Seorang gadis lemah lembut yang membuat Tan Xiaoya merasa minder. Sedangkan Bai Sisi selalu melekat padaku. Hal pertama yang dia lakukan setelah naik adalah mendekat ke sisiku. Bersandar bersama. Melihat ini, Tan Xiaoya semakin yakin dengan dugannya. Merasakan bahwa Liu Ruyan dan gadis ini sama-sama berada di bawah ancaman. Tak bisa menahan, tangannya mengepal erat. Namun dia belum berencana ikut campur. Hanya merasa khawatir untuk para gadis di sekitarnya. Namun detik berikutnya, pupil mata Tan Xiaoya menyempit. Terlihat dua gadis kecil dengan tinggi hanya sampai perutnya. Berwajah manis dan menggemaskan naik dari bawah. Lalu dengan cepat mereka berlari ke sisiku. Baiklah. Kita hanya bisa membicarakan hal ini dengan orang-orang ini. Tapi kenapa ekspresimu aneh? Orang-orangku terlalu sedikit. Apakah kau kecewa? Aku menatap Tan Xiaoya dengan bingung. Namun Tan Xiaoya tidak terlihat senang seperti itu. Dia menatap ke arah yang berdiri di tengah-tengah kami. Masih dengan wajah yang tenang. Aku menahan amarah dan berkata, kamu benar-benar sampah manusia. Mendengar itu aku terkejut tidak percaya. Sepertinya aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa aku harus diberi label seperti itu? Apa aku salah? Aku tidak marah atau kesal. Dengan nada dingin bertanya balik. Kamu bahkan tidak membiarkan mereka berlalu. Kamu benar-benar keterlaluan. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan kepada mereka. Apakah hati nuranimu tidak sakit? Tan Xiaoya menunjuk ke arah Tang Wan. Tang Mo. Dengan ekspresi penuh kebencian. Gadis-gadis lain pun sama seperti itu. Melihatku seolah melihat sebuah tragedi. Aku mulai mengerti. Aku melihat mereka dan tiba-tiba bingung bagaimana menjelaskan. Untungnya Tang Wan juga mengerti. Tan Xiaoya salah paham tentang sesuatu. Lalu buru-buru berdiri dan mengklarifikasi. Mengangkat kedua tangan kecil yang anggun. Itu, kakak ini bukan seperti yang kamu kira. Kakak Su Hong adalah orang baik. Aku hanya melihat mereka kecil. Sebenarnya mahasiswa tahun pertama. Dan hanya diterima tanpa syarat.
Tidak ada yang terjadi sama sekali. Melihat ekspresi cemas Tang Wan itu, hati Tan Xiaoya menjadi luluh. Pada saat yang sama, dia juga segera menjadi tenang. Apa yang kau katakan itu benar. Jadi Liu Ruyan, kakak Ruyan, adalah pacarnya Su Hong. Mereka memiliki hubungan yang baik. Tang Wan berusaha menjelaskan dengan keras. Tetapi saat Tan Xiaoya tiba-tiba melihat Bai Sisi semakin dekat, seketika dia mulai meragukan lagi. Hanya saja sebelum dia sempat mempertanyakan, dia melihat Liu Ruyan penuh dengan kelembutan di matanya. Seperti melihat harta karun ketika melihatku. Terasa seolah dia tidak merasa terancam. Tapi kenapa gadis itu berakting? Tan Xiaoya menunjuk Bai Sisi dan memprotes. Kalau Liu Ruyan adalah pacarnya, kenapa Bai Sisi juga seperti itu? Namun Tang Wan tidak mengerti. Sekejap dia tidak tahu bagaimana menjelaskan. Apa mungkin mengatakan hubungan mereka bertiga agak spesial? Saat Tan Xiaoya mulai meragukan, Bai Sisi tiba-tiba berkata pelan. Aku adalah sepupunya. Kami biasanya selalu seperti ini. Kalian jangan berpikir terlalu jauh tentang sepupu, ya. Bulu alis Tan Xiaoya melunak. Menyadari sepertinya dia telah salah paham. Maka segera meminta maaf. Merasa malu atas ketidaksopanannya. Saat dia kembali memandangku, pandangan Tan Xiaoya juga berubah sangat banyak. Memberikan perlindungan untuk keempat gadis itu. Belum melakukan hal yang berlebihan apapun. Apakah ini benar-benar orang baik? Pikiran melayang. Tan Xiaoya juga membuat orang lain tidak perlu lagi merasa tegang. Saat itu Liu Ruyan justru diam sejenak. Bai Sisi ini entah bagaimana tiba-tiba menjadi sepupu. Berbohong tanpa berkedip mata. Tahu-tahu dia merebut darinya. Su Hong tadi benar-benar merasa tidak enak. Aku tidak tahu keadaan kalian. Kupikir kalian adalah orang yang sangat jahat. Makanya aku bersikap seperti itu padamu. Tidak apa-apa. Jadi bisakah kita membicarakan hal lain? Bisa. Apa yang ingin kamu lakukan? Kalau ingin makanan, kami sama sekali tidak keberatan. Di sini ada banyak daging dingin yang kejam. Tapi masalahnya tidak bisa dibawa keluar, kan? Aku tidak terlalu tertarik pada makanan. Aku ingin tahu apakah kalian bisa bergabung dengan tempat perlindunganku, agar kita bisa bertahan hidup bersama. Aku juga jujur menyatakan tujuanku. Sejujurnya, kalau kalian punya banyak orang, aku pasti akan setuju. Tapi kekuatan kami semua lemah. Kalau aku serahkan kalian semua padamu, kalau kamu tidak bisa melindungi mereka, bagaimana? Menghadapi ketidakpercayaan Tan Xiaoya, aku hanya menjawab dengan sederhana. Ini sederhana. Kamu bisa bergabung dulu. Aku bagikan semua persediaan ke kalian. Kalau merasa aku tidak mampu, maka batalkan kerjasama persediaan. Kalian juga boleh ambil sesuka hati. Yang penting tidak rugi, itu sudah benar. Kalian punya banyak persediaan? Aku sudah kosongkan sebuah supermarket di dekat sini. Kamu bilang banyak tidak? Setelah lama berpikir, setelah memikirkan untung rugi dengan jelas, Tan Xiaoya juga membuat keputusan di dalam hati. Lalu memandang ke arah orang lain. Aku setuju bergabung denganmu. Tapi mereka, Kak Xiaoya, aku ikuti saja kata kamu. Kamu tidak keberatan kan? Aku juga mau bergabung. Tan Xiaoya sangat dihormati di antara semua orang. Begitu dengar dia mau bergabung, orang lain mulai menyatakan sikap mereka. Sistem Ding juga mengeluarkan suara pemberitahuan. Tan Xiaoya usia 20. Nilai S0. Hadiah cetak biru pembangkit listrik terpadu. Xia Yutong usia 19. Nilai 0. Hadiah cetak biru ranjau. Li Hanmo usia 20. Nilai 0. Hadiah ramuan penguat. Pada saat itu, latar belakang saya muncul berbagai notifikasi. Termasuk Tan Xiaoya. Total hadiah untuk 7 gadis diberikan. Sekilas saya melihat, tenaga angin, membakar bahan bakar, dan lain-lain. Sisanya semua mendapat A. Sebenarnya tanpa nilai sistem. Saya juga bisa melihatnya. Beberapa gadis ini semua bisa dianggap cantik. Dan Tan Xiaoya lebih cantik dan unik. Dengan nilai seperti itu tidaklah aneh. Namun hadiah kali ini membuat saya sedikit terkejut. Rangkaian gambar generator komprehensif bisa dibuat dengan satu inti kristal ungu. Generator ini bisa menghasilkan listrik menggunakan tenaga surya. Waktu pun segera tiba di sore hari. Selain memindahkan semua makanan dari aula musik ke sini, kami juga langsung menutup pintu kantin yang rusak. Untungnya masih ada pintu belakang untuk akses keluar masuk. Su Hong berjalan sangat lama hari ini. Kaki saya sampai lemas. Bisakah kamu pijat kaki saya? Sambil berkata,
Liu Ruyan meletakkan kaki putih jenjangnya di atas saya. Melihat ekspresinya yang sangat memelas itu, sangat sulit untuk menolak permintaan kecil ini. Saya pun mengangguk. Liu Ruyan kemudian memperhatikan sejenak. Setelah mengetahui tidak ada yang melihat ke sini, dia langsung menciumku sekali, lalu menutup mata membiarkan aku mengatur segalanya. Lantai 2 kantin memang ada bilik-bilik. Meskipun Tan Xiaoya sudah menghilangkan semua meja di bilik itu, sekarang menjadi ruang istirahat. Sebenarnya satu bilik bisa untuk satu orang tidur. Tapi aku tetap tinggal bersama Liu Ruyan dan Bai Sisi. Tang Wan dan Tang Mo tinggal bersama. Maka ada bilik. Juga mengatasi masalahku yang tidak punya ruang pribadi jadi sulit untuk absen. Malam ini juga seperti biasanya. Lama sekali baru bisa menidurkan mereka. Liu Ruyan dan Bai Sisi awalnya berencana bangun keluar untuk ke toilet. Lalu kembali untuk tidur lagi. Namun saat kembali, mereka sempat melihat ke bilik Tang Wan dan Tang Mo. Sebenarnya itu gaya yang bagus. Tapi aku merasakan ada yang aneh. Bisa terdengar napas keduanya agak kacau dan gemetar halus. Aku meraih dan meraba dahi mereka, ternyata sangat panas. Demam. Kenapa bisa begitu? Tubuh tidak enak. Kok tidak memberitahu aku? Aku sulit menahan napas panjang. Merasa tidak nyaman. Juga tidak enak hati mengatakannya. Takut merepotkan aku. Tapi seperti ini tidak bisa. Harus diubah. Lalu aku langsung membuka panel sistem. Setelah lama, aku membuka hipnotis. Agar pasangan lebih mau mengungkapkan pemikiran sebenarnya kepadamu. Efek ini langsung diinput dan berlaku. Setelah melakukan ini pada semua pasangan, baru aku berencana bertanya pada Tan Xiaoya. Ingin melihat apakah ada obat. Awalnya tidak terlalu berharap banyak. Tapi yang mengejutkan, ternyata ada kotak obat. Setelah mengambil obat penurun panas di kantin, aku segera membangunkan kedua orang itu. Mengeluarkan suara yang membuat tulang terasa merinding. Tidak perlu panggil kakak dulu. Minum obat dulu. Mulut Cherry Tang Wan langsung tertutup sendok. Obat penurun panas yang pahit dikirim ke mulutnya. Wajahnya saat itu sangat memerah. Entah karena demam, atau karena aku memeluknya hingga wajahnya merah. Saat dia demam, mungkin sedikit manja. Hanya mengikuti keinginan sendiri. Mungkin akan merepotkanmu. Jangan marah ya. Baiklah. Aku mengerti. Setelah meletakkan Tang Wan kembali, aku menggendong Tang Mo. Melihat wajahnya yang tak beda dengan kakaknya. Kalau bukan karena Tang Wan yang proaktif bicara, aku sampai agak bingung siapa-siapa. Bangun, saatnya minum obat. Aku mencoba membangunkan Tang Mo. Melihat Tang Mo yang tak pernah bicara padaku perlahan membuka mata. Aku berubah menjadi 1 sendok obat dan memberikannya. Namun Tang Mo menutup mulutnya sangat rapat. Seperti tidak ingin minum obat. Saatnya minum obat. Aku terus membujuk. Minumlah aku. Tang Mo berkata dengan suara sangat pelan. Ini pertama kalinya dia berbicara padaku. Suaranya lebih lembut dari mangkuk gula. Aku bukannya sedang memberimu. Aku agak bingung. Tak kusangka, kalimat Tang Mo berikutnya membuatku terdiam. Boleh diberi makan dengan mulut? Boleh ya? Aku memang agak bingung. Sulit membayangkan orang yang mengucapkan itu adalah sosok yang sangat gugup sosial. Tang Mo, apakah ini yang disebut kemauan sendiri? Tidak benar. Mungkin aku baru saja memberi perintah, yang membuatnya lebih mudah mengekspresikan isi hatinya. Tapi itu tidak mengubah pikirannya. Jadi sekarang yang ingin dilakukan Tang Mo adalah hal yang memang sudah ia inginkan dalam hati. Sebenarnya tidak masalah. Aku tidak begitu yakin. Lalu aku meneguk obat penurun demam. Masih terpikir bagaimana. Saat itu Tang Mo dengan setengah sadar mengangkat kepalanya. Datang mendekat ke arahku. Dua bibir itu pun menyatu seperti ini. Ular kecil Tang Mo mulai menjelajah terlebih dahulu. Membuka mulutku. Menerima obat penurun panas. Dengan cepat obat itu habis diminum. Membuatku merasa agak malu. Bagaimanapun juga dengan Liu Ruyan aku merasa seperti sedang jatuh cinta. Tapi kalau dengan Tang Mo, perasaan seperti mainan boneka ini, membuatku merasa sedikit berdosa dan lain-lain. Obat ini sudah habis diminum. Tang Mo, kamu sedang melakukan apa? Aku baru saja ingin melepaskan tangan. Ternyata Tang Mo sepertinya menempel padaku. Membuka kedua tangan dan memelukku erat. Mulut kecil itu tak mau lepas. Kalau aku ingin menghentikan, aku sepenuhnya bisa mengangkat Tang Mo. Tapi melihat dia begitu antusias, aku baru ingin membuka tangannya tapi malah melepaskannya kembali. Tak bisa menahan rasa penasaran yang mendalam.
Aku ingin melihat seberapa keras kepala Tang Mo bisa menjadi. Dan ingin tahu apa yang dia ingin lakukan. Tiba-tiba suara mengelap kaca terdengar dari dalam kamar. Tang Mo mendapat hadiah senjata pisau hitam emas. Saat ini aku berbaring di atas kasur dan menghela napas panjang. Seluruh tubuhku merasa bingung. Siapa bilang Tang Mo akhir-akhir ini keras kepala? Tang Mo akhir-akhir ini benar-benar hebat. Setelah beristirahat sebentar, aku menyentuh dahi keduanya. Melihat demam mulai mereda. Aku ingin pulang. Tapi baru saja berdiri, sebuah tangan kecil menarikku. Tidak boleh pergi. Saat itu Tang Mo tergantung di tubuhku. Matanya tampak sayu karena demam. Membuatku berbaring kembali. Kakinya langsung melingkar di tubuhku. Menganggapku sebagai bantal peluk. Memelukku dengan penuh kasih sayang. Ya, tak mengusik orang sendiri. Dan sangat mengerti perasaan, Tang Wan. Tang Mo. Aku benar-benar belum pernah menggunakan sistem ini. Yang barusan aku pakai juga cuma supaya mereka jadi lebih jujur saja. Kakak Su Hong. Tiba-tiba suara Tang Wan terdengar di telingaku. Aku menoleh ke arahnya. Saat itu Tang Wan dalam kondisi setengah tertidur. Tidak tahu apakah itu tidur berjalan atau apa. Tangannya diam-diam meraih. Langsung merangkul leherku. Ketika bangun keesokan harinya, Tang Wan yang minum obat dan tidur tadi malam tidak tahu apa yang terjadi. Begitu membuka mata langsung melihat dia memelukku. Pada momen itu Tang Wan terdiam lama. Maaf. Kemudian Tang Wan melepas tangan. Sepanjang pagi wajahnya menjadi merah. Detik berikutnya dia akhirnya melihat Tang Mo. Menemukan adiknya juga memeluk seperti dirinya sendiri. Dan jelas sudah bangun. Tapi masih menempel tanpa bergerak. Sampai melihat tatapan Tang Wan. Tang Mo perlahan melepaskan genggaman. Enggan meninggalkan pelukanku. Dia dengan mata indahnya memandangku penuh perasaan. Jelas masih ingat apa yang terjadi kemarin. Tapi dia tidak bicara. Juga tidak menunjukkan sikap menjauhiku. Justru malah menjadi lebih dekat. Kakak Su Hong. Maaf. Kemarin merepotkanmu merawatku. Tidak apa-apa, kalau nanti merasa tidak enak badan. Jangan disembunyikan dari saya ya. Kalau begitu malah lebih mudah menyulitkanku. Tang Wan mengangguk. Seperti anak yang telah berbuat salah. Kamu istirahat dulu ya. Aku pergi mencari Musue dan Sisi. Xiao Mo, kamu kemarin ngapain saja? Minum obat. Tang Mo terlihat agak bersalah. Begitu ya. Yang penting tidak membuat orang marah. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada bau aneh di badan? Mungkin bau obat. Saat itu Tang Mo makin merasa bersalah. Akhirnya Tang Wan menatap adiknya dengan aneh sebentar. Tapi belum mencurigai apa-apa. Namun saat menunduk dia melihat ada noda di spray. Dia diam-diam menghitung hari. Sepertinya waktu Tang Mo tidak sedini itu. Mungkin cuma istirahat kurang baik. Tubuhnya jadi tidak seimbang ya. Liu Ruyan check-in sudah dapat hadiah. Ramuan penguat. Bai Sisi check-in sudah dapat hadiah. Kemampuan persepsi. Setelah target yang dikejar diserang olehmu, akan ditandai sebagai target yang dikejar. Posisi target bisa kamu rasakan selama 1 menit. Liu Ruyan. Kamu belakangan kurang greget ya. Tidak ada barang bagus yang muncul. Aku menepuk pipi Liu Ruyan. Dengan pikiran yang kacau. Seolah-olah dia merasakan ketidakpuasanku. Liu Ruyan memeluk lenganku dengan kedua tangan. Mencium beberapa kali di lenganku. Lalu meletakkan tanganku di pinggangnya. Memainkan rayuan dengan sangat memikat. Kalau orang luar tidak bilang, siapa yang akan menghubungkan Liu Ruyan sekarang? Dengan wanita sombong yang dulu tidak mempedulikan orang lain itu. Jadi satu kesatuan? Sayang, aku cantik nggak? Cantik. Aku sadar pagi ini Liu Yuyan jadi lebih banyak bicara. Mungkin karena pengaruh sistem ya. Aku sih nggak merasa terganggu. Malahan cukup penasaran. Liu Yuyan bakal ngomong apa aja yang biasanya nggak dia ucapin. Kalau soal Bai Sisi, dia tiap kali selalu sangat agresif. Tapi tiap kali juga cepat menyerah. Hari ini malah pecahin rekor. Langsung pingsan begitu saja. Sayang Liu Yuyan. Saat ini sangat menikmati waktu berdua yang hanya milik kami. Berdekatan di telingaku. Mengulang-ulang kata sayang dengan berbagai cara. Menurutmu, siapa yang lebih cantik, Sisi atau aku? Atau aku yang paling cantik? Mendengar itu aku kembali merasakan tekanan. Awalnya nggak tahu harus jawab apa. Tapi saat itu Liu Yuyan menatapku dengan ekspresi penuh harap. Dan sedikit gugup. Aku ragu-ragu. 0,2 detik kemudian. Kamu yang paling cantik. Ekspresi Liu Yuyan berubah menjadi bangga. Sudut bibirnya tak bisa menahan senyum. Seolah-olah yang tadi gugup sama sekali bukan dia.